Oknum TNI terduga penembak anggota Polda Lampung ditangkap. Oknum TNI terduga penembak anggota Polda Lampung ditangkap, sempat ricuh. Personel gabungan Detasemen Polisi Militer, Kodim Waikanan, dan jajaran Polres Waikanan menangkap satu terduga penembakan hingga meninggal 3 anggota Polda Lampung. Dilihat di tayangan Kompas TV Selasa, 18 Maret 2025, terduga pelaku Kopka, Kopral Kepala, B ditangkap di kediamannya oleh anggota PM, Polisi Militer, TNI AD. Sempat terjadi kericuhan dalam penangkapan itu karena pihak keluarga menghalangi petugas. Meski demikian, anggota PM, Polisi Militer, TNI AD berhasil membawa Kopka B setelah keluarga menerima penjelasan petugas. Dari video amatir yang beredar, tampak pelaku yang berbadan tambun itu mengenakan kaos motif doreng hijau. Kopka B langsung diborgol dengan tangan di belakang. Kopka B akan dimintai keterangan terkait dengan siapa pelaku utama yang menembak para polisi yang hendak melakukan penggerebekan. Sementara itu rekan Kopka B, Peltu L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku tersebut terlihat merekam peristiwa itu. Kronologi Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota meninggal. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggota polisi dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan para pelaku sabung ayam. Insiden tewasnya 3 anggota polisi itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di wilayah Kampung Karangmanik, Nagara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin, 17 Maret 2025, sore. Selain Kapolsek, polisi yang gugur yakni Bribka Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribda Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggerebekan judi sabung ayam itu dilakukan tim gabungan dari Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Namun saat dilakukan penggerebekan, terjadi perlawanan dan baku tembak sehingga Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota tertembak. Polda Lampung membenarkan gugurnya 3 anggota polisi dalam baku tembak di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Mereka yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, anggota Polsek Negara Batin Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galip Suryaganta. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, 3 polisi itu meninggal dunia saat menjalankan tugasnya menggerebek judi sabung ayam. Benar terjadi peristiwa penembakan, kata Yuni, Senin malam. Yuni menjelaskan kronologi peristiwa baku tembak tersebut. Berawal saat 17 personel gabungan Polres Waikanan mendatangi arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Setiba di TKP, petugas langsung ditembaki oleh orang tak dikenal, OTK. Mereka mengalami luka tembak di bagian kepala yang dilakukan orang tak dikenal. Akibatnya, 3 personel gugur. Dimakamkan di Lampung dan Sumsel. 2 anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak. Lampung ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait yang pertama bahwa tentang keberadaan 2 orang ya anggota oknum yang diduga ada di lokasi memang saat ini sudah berada dan menyerahkan diri di Denpom 23 Lampung. Nah, untuk keberadaan 2 anggota kita ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut. Jadi kemarin mereka menyerahkan diri dan langsung dibawa ke Denpom. Dan berikutnya banyak memang beberapa pertanyaan juga terkait dengan keberadaan anggota kita yang berada di judi lokasi sabung ayam. Nah, ini saya juga ingin menjelaskan bahwa keberadaan 2 orang anggota ini masih dalam investigasi bersama juga. Jadi saat ini kita juga dengan rekan-rekan kepolisian dalam hal ini Polda membentuk tim gabungan untuk mendalami lebih lanjut. Sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya seperti ini ada anggota yang
mengelola. Ini ada anggota yang memiliki tempat. Ini saya menjawab kepada beberapa pernyataan-pernyataan yang terkait. Saya garis bawahi ini masih dalam proses investigasi. Itu yang kedua ya. Terus terkait dengan penembakan ini, karena di lokasi kan ada sabung ayam, terjadilah penembakan yang menewaskan 3 orang rekan kita dari kepolisian. Baik pada rekan-rekan media, saya juga menyampaikan secara singkat bagaimana penembakan ini terjadi, bahwa ada tim untuk melaksanakan penggerebekan yang rekan-rekan kepolisian ini mengeluarkan tembakan peringatan, tapi dilalahnya ada tembakan balik ini dari lokasi kejadian. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita pahami, bahwa siapa yang menembak, senjata yang digunakan apa, ini masih dalam proses investigasi di lapangan. Karena banyak hal yang harus diuji. Contoh, proyektil balistik ini kan masih proses. Yang kedua, senjatanya kan sampai dengan detik ini pun belum diketemukan. Itu jadi masih dalam proses pencarian. Nah, yang perlu saya tambahkan sedikit, bahwa kita harus memahaminya. Mungkin kita semua tahulah bahwa daerah lokasi yang digunakan dalam kegiatan sabung ayam ini, ya kalau kita sebut daerah yang istilahnya apa itu? Texas hitam. Artinya senjata-senjata yang beredar, yang sudah temurun lah kalau kita ketahui ini, itu sudah menjadi perbincangan umum. Ini buat di mana, dapat dari mana, bahan dari mana. Makanya dalam hal keterkaitan anggota, apakah anggota ini sebagai pelaku, apakah ada orang lain yang melakukan penembakan dengan menggunakan senjata. Nah, ini mohon bersabar, kita masih melaksanakan kegiatan investigasi di lapangan, tim gabungan antara pihak kita dengan Polda Lampung. Kami juga dari Kodam tetap akan melaksanakan komunikasi dengan rekan-rekan media untuk update-update berikutnya. Karena apa? Agar berita-berita yang beredar itu tidak menjadi liar. Banyak yang mengirimkan foto juga kepada saya tadi malam. Saya bilang ini fotonya salah. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian-kejadian yang lama disangkut-sangkutkan gitu. Saya menjadi agak-agak dalam hati paling kepada rekan media untuk bersabar gitu. Karena kejadian ini tempatnya di Lampung, sementara kita yang berada di Palembang juga hanya bisa berkomunikasi dengan tim investigasi yang bekerja di daerah Lampung. Menjaga kondisi kita seperti apa? Baik, ya, sebenarnya apa yang sudah disampaikan Bapak Kapolda tadi itu sudah menjadi investigasi bersama. Dari kemarin sore kami telah bertekad untuk mengungkap ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbela-sungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses
sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu, bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sangat ikut merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan sudah demikian. Oknum TNI terduga penembak anggota Polda Lampung ditangkap, sempat ricuh. Personel gabungan Detasemen Polisi Militer, Kodim Waikanan, dan jajaran Polres Waikanan menangkap satu terduga penembakan hingga meninggal 3 anggota Polda Lampung. Dilihat di tayangan Kompas TV Selasa, 18 Maret 2025, terduga pelaku Kopka, Kopral Kepala, B ditangkap di kediamannya oleh anggota PM, Polisi Militer, TNI AD. Sempat terjadi kericuhan dalam penangkapan itu karena pihak keluarga menghalangi petugas. Meski demikian, anggota PM, Polisi Militer, TNI AD berhasil membawa Kopka B setelah keluarga menerima penjelasan petugas. Dari video amatir yang beredar, tampak pelaku yang berbadan tambun itu mengenakan kaos motif doreng hijau. Kopka B langsung diborgol dengan tangan di belakang. Kopka B akan dimintai keterangan terkait dengan siapa pelaku utama yang menembak para polisi yang hendak melakukan penggerebekan. Sementara itu rekan Kopka B, Peltu L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku tersebut terlihat merekam peristiwa itu. Kronologi Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota meninggal. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggota polisi dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan para pelaku sabung ayam. Insiden tewasnya 3 anggota polisi itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di wilayah Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin, 17 Maret 2025, sore. Selain Kapolsek, polisi yang gugur yakni Bribka Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribda Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggerebekan judi sabung ayam itu dilakukan tim gabungan dari Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Namun saat dilakukan penggerebekan, terjadi perlawanan dan baku tembak sehingga Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota tertembak. Polda Lampung membenarkan gugurnya 3 anggota polisi dalam baku tembak di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Mereka yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, anggota Polsek Negara Batin Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galip Suryaganta. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, 3 polisi itu meninggal dunia saat menjalankan tugasnya menggerebek judi sabung ayam. Benar terjadi peristiwa penembakan, kata Yuni, Senin malam. Yuni menjelaskan kronologi peristiwa baku tembak tersebut. Berawal saat 17 personel gabungan Polres Waikanan mendatangi arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Setiba di TKP, petugas langsung ditembaki oleh orang tak dikenal, OTK. Mereka mengalami luka tembak di bagian kepala yang dilakukan orang tak dikenal. Akibatnya, 3 personel gugur. Dimakamkan di Lampung dan Sumsel. 2 anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak. Lampung ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait yang pertama bahwa tentang keberadaan 2 orang ya anggota oknum yang diduga ada di lokasi memang saat ini sudah berada dan menyerahkan diri di Denpom 23 Lampung. Nah, untuk keberadaan 2 anggota kita ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut. Jadi kemarin mereka menyerahkan diri dan langsung dibawa ke Denpom. Dan berikutnya banyak memang beberapa pertanyaan juga terkait dengan keberadaan anggota kita yang berada di lokasi sabung ayam. Nah, ini saya juga ingin menjelaskan bahwa keberadaan 2 orang
anggota ini masih dalam investigasi bersama juga. Jadi saat ini kita juga dengan rekan-rekan kepolisian, dalam hal ini Polda, membentuk tim gabungan untuk mendalami lebih lanjut. Sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya seperti, wah ini ada anggota yang mengelola, ini ada anggota yang memiliki tempat. Ini saya menjawab kepada beberapa pernyataan-pernyataan yang terkait. Saya garis bawahi ini masih dalam proses investigasi. Itu yang kedua ya. Terus terkait dengan penembakan ini, karena di lokasi kan ada sabung ayam, terjadilah penembakan yang menewaskan 3 orang rekan kita dari kepolisian. Baik pada rekan-rekan media, saya juga menyampaikan secara singkat bagaimana penembakan ini terjadi, bahwa ada tim untuk melaksanakan penggerebekan yang rekan-rekan kepolisian ini mengeluarkan tembakan peringatan, tapi dilalahnya ada tembakan balik ini dari lokasi kejadian. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita pahami, bahwa siapa yang menembak, senjata yang digunakan apa, ini masih dalam proses investigasi di lapangan. Karena banyak hal yang harus diuji. Contoh, proyektil balistik, ini kan masih proses. Yang kedua, senjatanya kan sampai dengan detik ini pun belum diketemukan. Itu jadi masih dalam proses pencarian. Nah, yang perlu saya tambahkan sedikit, bahwa kita harus memahaminya. Mungkin kita semua tahulah bahwa daerah lokasi yang digunakan dalam kegiatan sabung ayam ini, ya kalau kita sebut daerah yang istilahnya apa itu? Texas hitam. Artinya senjata-senjata yang beredar, yang sudah temurun lah kalau kita ketahui ini, itu sudah menjadi perbincangan umum. Ini buat di mana, dapat dari mana, bahan dari mana. Makanya dalam hal keterkaitan anggota, apakah anggota ini sebagai pelaku, apakah ada orang lain yang melakukan penembakan dengan menggunakan senjata. Nah, ini mohon bersabar, kita masih melaksanakan kegiatan investigasi di lapangan, tim gabungan antara pihak kita dengan Polda Lampung. Kami juga dari Kodam tetap akan melaksanakan komunikasi dengan rekan-rekan media untuk update-update berikutnya. Karena apa? Agar berita-berita yang beredar itu tidak menjadi liar. Banyak yang mengirimkan foto juga kepada saya tadi malam. Saya bilang ini fotonya salah. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian-kejadian yang lama disangkut-sangkutkan gitu. Saya menjadi agak-agak dalam hati paling kepada rekan-rekan media untuk bersabar gitu. Karena kejadian ini tempatnya di Lampung, sementara kita yang berada di Palembang juga hanya bisa berkomunikasi dengan tim investigasi yang bekerja di daerah Lampung. Menjaga kondisi kita seperti itu. Baik, sebenarnya apa yang disampaikan Bapak Kapolda tadi itu sudah menjadi investigasi bersama. Dari kemarin sore kami telah bertekad untuk membuka ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbelasungkawa kehilangan anggota
anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu, bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sangat ikut merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan belum diingat. Oknum TNI terduga penembak anggota Polda Lampung ditangkap, sempat ricuh. Personel gabungan Detasemen Polisi Militer, Kodim Waikanan, dan jajaran Polres Waikanan menangkap satu terduga penembakan hingga meninggal 3 anggota Polda Lampung. Dilihat di tayangan Kompas TV Selasa, 18 Maret 2025, terduga pelaku Kopka, Kopral Kepala, B ditangkap di kediamannya oleh anggota PM, Polisi Militer, TNI AD. Sempat terjadi kericuhan dalam penangkapan itu karena pihak keluarga menghalangi petugas. Meski demikian, anggota PM, Polisi Militer, TNI AD berhasil membawa Kopka B setelah keluarga menerima penjelasan petugas. Dari video amatir yang beredar, tampak pelaku yang berbadan tambun itu mengenakan kaos motif doreng hijau. Kopka B langsung diborgol dengan tangan di belakang. Kopka B akan dimintai keterangan terkait dengan siapa pelaku utama yang menembak para polisi yang hendak melakukan penggerebekan. Sementara itu rekan Kopka B, Peltu L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku tersebut terlihat merekam peristiwa itu. Kronologi Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota meninggal. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggota polisi dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan para pelaku sabung ayam. Insiden tewasnya 3 anggota polisi itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di wilayah Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin, 17 Maret 2025, sore. Selain Kapolsek, polisi yang gugur yakni Bribka Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribda Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggerebekan judi sabung ayam itu dilakukan tim gabungan dari Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Namun saat dilakukan penggerebekan, terjadi perlawanan dan baku tembak sehingga Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota tertembak. Polda Lampung membenarkan gugurnya 3 anggota polisi dalam baku tembak di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Mereka yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, anggota Polsek Negara Batin Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galip Suryaganta. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, 3 polisi itu meninggal dunia saat menjalankan tugasnya menggerebek judi sabung ayam. Benar terjadi peristiwa penembakan, kata Yuni, Senin malam. Yuni menjelaskan kronologi peristiwa baku tembak tersebut. Berawal saat 17 personel gabungan Polres Waikanan mendatangi arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Setiba di TKP, petugas langsung ditembaki oleh orang tak dikenal, OTK. Mereka mengalami luka tembak di bagian kepala yang dilakukan orang tak dikenal. Akibatnya, 3 personel gugur. Dimakamkan di Lampung dan Sumsel. 2 anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak. Lampung ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait yang pertama bahwa tentang keberadaan 2 orang ya anggota oknum yang diduga ada di lokasi memang saat ini sudah berada dan menyerahkan diri di Denpom 23 Lampung. Nah, untuk keberadaan 2 anggota kita ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut. Jadi kemarin mereka menyerahkan diri dan langsung dibawa ke Denpom.
Dan berikutnya banyak memang beberapa pertanyaan juga terkait dengan keberadaan anggota kita yang berada di lokasi Sabung Ayam. Nah, ini saya juga ingin menjelaskan bahwa keberadaan dua orang anggota ini masih dalam investigasi bersama juga. Jadi saat ini kita juga dengan rekan-rekan kepolisian, dalam hal ini Polda, membentuk tim gabungan untuk mendalami lebih lanjut. Sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya seperti, wah, ini ada anggota yang mengelola, ini ada anggota yang memiliki tempat. Ini saya menjawab kepada beberapa pernyataan-pernyataan yang terkait. Saya garis bawahi ini masih dalam proses investigasi. Itu yang kedua ya. Terus terkait dengan penembakan ini, karena di lokasi kan ada Sabung Ayam, terjadilah penembakan yang menewaskan 3 orang rekan kita dari kepolisian. Baik pada rekan-rekan media, saya juga menyampaikan secara singkat bagaimana penembakan ini terjadi, bahwa ada tim untuk melaksanakan penggerebekan yang rekan-rekan kepolisian ini mengeluarkan tembakan peringatan, tapi dilalahnya ada tembakan balik ini dari lokasi kejadian. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita pahami, bahwa siapa yang menembak, senjata yang digunakan apa, ini masih dalam proses investigasi di lapangan. Karena banyak hal yang harus diuji. Contoh, proyektil balistik, ini kan masih proses. Yang kedua, senjatanya kan sampai dengan detik ini pun belum diketemukan. Itu jadi masih dalam proses pencarian. Nah, yang perlu saya tambahkan sedikit, bahwa kita harus memahaminya. Mungkin kita semua tahulah bahwa daerah lokasi yang digunakan dalam kegiatan Sabung Ayam ini, ya kalau kita sebut daerah yang istilahnya apa itu? Texas Hitam. Artinya senjata-senjata yang beredar, yang sudah temurun lah kalau kita ketahui ini, itu sudah menjadi perbincangan umum. Ini buat di mana, dapat dari mana, bahan dari mana. Makanya dalam hal keterkaitan anggota, apakah anggota ini sebagai pelaku, apakah ada orang lain yang melakukan penembakan dengan menggunakan senjata. Nah, ini mohon bersabar, kita masih melaksanakan kegiatan investigasi di lapangan, tim gabungan antara pihak kita dengan Polda Lampung. Kami juga dari Kodam tetap akan melaksanakan komunikasi dengan rekan-rekan media untuk update-update berikutnya. Karena apa? Agar berita-berita yang beredar itu tidak menjadi liar. Banyak yang mengirimkan foto juga kepada saya tadi malam. Saya bilang, ini fotonya salah. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian-kejadian yang lama disangkut-sangkutkan gitu. Saya menjadi agak-agak dalam hati, paling kepada rekan-rekan media untuk bersabar gitu. Karena kejadian ini tempatnya di Lampung, sementara kita yang berada di Palembang juga hanya bisa berkomunikasi dengan tim investigasi yang bekerja di daerah Lampung.
menjaga kondisi kita seperti apa Pak? Baik ya, sebenarnya apa yang sudah disampaikan Bapak Kapolda tadi itu sudah menjadi investigasi bersama. Dari kemarin sore kami telah bertekad untuk mengungkap ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbela-sungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Polda Metro Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sangat ikut merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan belum demikian. Oknum TNI terduga penembak anggota Polda Lampung ditangkap, sempat ricuh. Personel gabungan Detasemen Polisi Militer, Kodim Waikanan, dan jajaran Polres Waikanan menangkap satu terduga penembakan hingga meninggal 3 anggota Polda Lampung. Dilihat di tayangan Kompas TV Selasa, 18 Maret 2025, terduga pelaku Kopka, Kopral Kepala, B ditangkap di kediamannya oleh anggota PM, Polisi Militer, TNI AD. Sempat terjadi kericuhan dalam penangkapan itu karena pihak keluarga menghalangi petugas. Meski demikian, anggota PM, Polisi Militer, TNI AD berhasil membawa Kopka B setelah keluarga menerima penjelasan petugas. Dari video amatir yang beredar, tampak pelaku yang berbadan tambun itu mengenakan kaos motif doreng hijau. Kopka B langsung diborgol dengan tangan di belakang. Kopka B akan dimintai keterangan terkait dengan siapa pelaku utama yang menembak para polisi yang hendak melakukan penggerebekan. Sementara itu rekan Kopka B, Peltu L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku tersebut terlihat merekam peristiwa itu. Kronologi Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota meninggal. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggota polisi dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan para pelaku sabung ayam. Insiden tewasnya 3 anggota polisi itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di wilayah Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin, 17 Maret 2025, sore. Selain Kapolsek, polisi yang gugur yakni Bribka Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribda Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggerebekan judi sabung ayam itu dilakukan tim gabungan dari Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Namun saat dilakukan penggerebekan, terjadi perlawanan dan baku tembak sehingga Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota tertembak. Polda Lampung membenarkan gugurnya 3 anggota polisi dalam baku tembak di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Mereka yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, anggota Polsek Negara Batin Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galip Suryaganta. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, 3 polisi itu meninggal dunia saat menjalankan tugasnya menggerebek judi sabung ayam. Benar terjadi peristiwa penembakan, kata Yuni, Senin malam. Yuni menjelaskan kronologi peristiwa baku tembak tersebut. Berawal saat 17 personel gabungan Polres Waikanan mendatangi arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Setiba di TKP, petugas langsung ditembaki oleh orang tak dikenal, OTK. Mereka mengalami luka tembak di bagian kepala yang dilakukan orang tak dikenal. Akibatnya, 3 personel gugur. Dimakamkan di Lampung dan Sumsel. 2 anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak. Lampung ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait yang pertama bahwa tentang keberadaan 2 orang ya anggota oknum yang diduga ada di lokasi memang saat ini
sudah berada dan menyerahkan diri di Denpom 23 Lampung. Nah, untuk keberadaan dua anggota kita ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut. Jadi kemarin mereka menyerahkan diri dan langsung dibawa ke Denpom. Dan berikutnya banyak memang beberapa pertanyaan juga terkait dengan keberadaan anggota kita yang berada di lokasi Sabung Ayam. Nah, ini saya juga ingin menjelaskan bahwa keberadaan dua orang anggota ini masih dalam investigasi bersama juga. Jadi saat ini kita juga dengan rekan-rekan kepolisian, dalam hal ini Polda, membentuk tim gabungan untuk mendalami lebih lanjut. Sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya seperti, wah, ini ada anggota yang mengelola, ini ada anggota yang memiliki tempat. Ini saya menjawab kepada beberapa pernyataan-pernyataan yang terkait. Saya garis bawahi ini masih dalam proses investigasi. Itu yang kedua ya. Terus terkait dengan penembakan ini, karena di lokasi kan ada Sabung Ayam, terjadilah penembakan yang menewaskan 3 orang rekan kita dari kepolisian. Baik pada rekan-rekan media, saya juga menyampaikan secara singkat bagaimana penembakan ini terjadi, bahwa ada tim untuk melaksanakan penggerebekan yang rekan-rekan kepolisian ini mengeluarkan tembakan peringatan, tapi dilalahnya ada tembakan balik ini dari lokasi kejadian. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita pahami, bahwa siapa yang menembak, senjata yang digunakan apa, ini masih dalam proses investigasi di lapangan. Karena banyak hal yang harus diuji. Contoh, proyektil balistik ini kan masih proses. Yang kedua, senjatanya kan sampai dengan detik ini pun belum diketemukan. Itu jadi masih dalam proses pencarian. Nah, yang perlu saya tambahkan sedikit, bahwa kita harus memahaminya. Mungkin kita semua tahulah bahwa daerah lokasi yang digunakan dalam kegiatan Sabung Ayam ini, ya kalau kita sebut daerah yang istilahnya apa itu? Texas hitam. Artinya senjata-senjata yang beredar, yang sudah temurun lah kalau kita ketahui ini, itu sudah menjadi perbincangan umum. Ini buat di mana, dapat dari mana, bahan dari mana. Makanya dalam hal keterkaitan anggota, apakah anggota ini sebagai pelaku, apakah ada orang lain yang melakukan penembakan dengan menggunakan senjata. Nah, ini mohon bersabar, kita masih melaksanakan kegiatan investigasi di lapangan, tim gabungan antara pihak kita dengan Polda Lampung. Kami juga dari Kodam tetap akan melaksanakan komunikasi dengan rekan-rekan media untuk update-update berikutnya. Karena apa? Agar berita-berita yang beredar itu tidak menjadi liar. Banyak yang mengirimkan foto juga kepada saya tadi malam. Saya bilang, ini fotonya salah. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian-kejadian yang lama disangkut-sangkutkan gitu. Saya menjadi agak-agak dalam hati
paling kepada rekan media untuk bersabar gitu. Karena kejadian ini tempatnya di Lampung, sementara kita yang berada di Palembang juga hanya bisa berkomunikasi dengan tim investigasi yang bekerja di daerah Lampung. Menjaga kondisi kita seperti apa? Baik, ya, sebenarnya apa yang sudah disampaikan Bapak Kapolda tadi itu sudah menjadi investigasi bersama. Dari kemarin sore kami telah bertekad untuk mengungkap ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbelasungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Polda Metro Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sangat ikut merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan sudah ditinggalkan. Oknum TNI terduga penembak anggota Polda Lampung ditangkap, sempat ricuh. Personel gabungan Detasemen Polisi Militer, Kodim Waikanan, dan jajaran Polres Waikanan menangkap satu terduga penembakan hingga meninggal 3 anggota Polda Lampung. Dilihat di tayangan Kompas TV Selasa, 18 Maret 2025, terduga pelaku Kopka, Kopral Kepala, B ditangkap di kediamannya oleh anggota PM, Polisi Militer, TNI AD. Sempat terjadi kericuhan dalam penangkapan itu karena pihak keluarga menghalangi petugas. Meski demikian, anggota PM, Polisi Militer, TNI AD berhasil membawa Kopka B setelah keluarga menerima penjelasan petugas. Dari video amatir yang beredar, tampak pelaku yang berbadan tambun itu mengenakan kaos motif doreng hijau. Kopka B langsung diborgol dengan tangan di belakang. Kopka B akan dimintai keterangan terkait dengan siapa pelaku utama yang menembak para polisi yang hendak melakukan penggerebekan. Sementara itu rekan Kopka B, Peltu L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku tersebut terlihat merekam peristiwa itu. Kronologi Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota meninggal. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggota polisi dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan para pelaku sabung ayam. Insiden tewasnya 3 anggota polisi itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di wilayah Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin, 17 Maret 2025, sore. Selain Kapolsek, polisi yang gugur yakni Bribka Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribda Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggerebekan judi sabung ayam itu dilakukan tim gabungan dari Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Namun saat dilakukan penggerebekan, terjadi perlawanan dan baku tembak sehingga Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota tertembak. Polda Lampung membenarkan gugurnya 3 anggota polisi dalam baku tembak di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Mereka yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, anggota Polsek Negara Batin Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galip Suryaganta. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, 3 polisi itu meninggal dunia saat menjalankan tugasnya menggerebek judi sabung ayam. Benar terjadi peristiwa penembakan, kata Yuni, Senin malam. Yuni menjelaskan kronologi peristiwa baku tembak tersebut. Berawal saat 17 personel gabungan Polres Waikanan mendatangi arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Setiba di TKP, petugas langsung ditembaki oleh orang tak dikenal, OTK. Mereka mengalami luka tembak di bagian kepala yang dilakukan orang tak dikenal. Akibatnya, 3 personel gugur. Dimakamkan di Lampung dan Sumsel. 2 anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak.
beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait yang pertama, bahwa tentang keberadaan dua orang ya, anggota oknum yang diduga ada di lokasi memang saat ini sudah berada dan menyerahkan diri di Denpom 23 Lampung. Nah, untuk keberadaan dua anggota kita ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut. Jadi kemarin mereka menyerahkan diri dan langsung dibawa ke Denpom. Dan berikutnya banyak memang beberapa pertanyaan juga terkait dengan keberadaan anggota kita yang berada di lokasi Sabung Ayam. Nah, ini saya juga ingin menjelaskan bahwa keberadaan dua orang anggota ini masih dalam investigasi bersama juga. Jadi saat ini kita juga dengan rekan-rekan kepolisian, dalam hal ini Polda, membentuk tim gabungan untuk mendalami lebih lanjut. Sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya seperti, wah ini ada anggota yang mengelola, ini ada anggota yang memiliki tempat. Ini saya menjawab kepada beberapa pernyataan-pernyataan yang terkait. Saya garis bawahi ini masih dalam proses investigasi. Itu yang kedua ya. Terus terkait dengan penembakan ini, karena di lokasi kan ada Sabung Ayam, terjadilah penembakan yang menewaskan 3 orang rekan kita dari kepolisian. Baik pada rekan-rekan media, saya juga menyampaikan secara singkat bagaimana penembakan ini terjadi, bahwa ada tim untuk melaksanakan penggerebekan yang rekan-rekan kepolisian ini mengeluarkan tembakan peringatan, tapi dilalahnya ada tembakan balik ini dari lokasi kejadian. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita pahami, bahwa siapa yang menembak, senjata yang digunakan apa, ini masih dalam proses investigasi di lapangan. Karena banyak hal yang harus diuji. Contoh, proyektil balistik, ini kan masih proses. Yang kedua, senjatanya kan sampai dengan detik ini pun belum diketemukan. Jadi masih dalam proses pencarian. Nah, yang perlu saya tambahkan sedikit, bahwa kita harus memahaminya. Mungkin kita semua tahulah bahwa daerah lokasi yang digunakan dalam kegiatan Sabung Ayam ini, ya kalau kita sebut daerah yang istilahnya apa itu? Texas hitam. Artinya senjata-senjata yang beredar, yang sudah temurun lah kalau kita ketahui ini, itu sudah menjadi perbincangan umum. Ini buat di mana, dapat dari mana, bahan dari mana. Makanya dalam hal keterkaitan anggota, apakah anggota ini sebagai pelaku, apakah ada orang lain yang melakukan penembakan dengan menggunakan senjata. Nah, ini mohon bersabar, kita masih melaksanakan kegiatan investigasi di lapangan, tim gabungan antara pihak kita dengan Polda Lampung. Kami juga dari Kodam tetap akan melaksanakan komunikasi dengan rekan-rekan media untuk update-update berikutnya. Karena apa? Agar berita-berita yang beredar itu tidak menjadi
liar. Banyak yang mengirimkan foto juga kepada saya tadi malam. Saya bilang ini fotonya salah. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian-kejadian yang lama disangkut-sangkutkan gitu. Saya menjadi agak-agak dalam hati paling kepada rekan media untuk bersabar gitu. Karena kejadian ini tempatnya di Lampung, sementara kita yang berada di Palembang juga hanya bisa berkomunikasi dengan tim investigasi yang bekerja di daerah Lampung. Menjaga kondisi kita seperti itu. Baik, ya, sebenarnya apa yang sudah disampaikan Bapak Kapolda tadi itu sudah menjadi investigasi bersama. Dari kemarin sore kami telah bertekad untuk mengungkap ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbelasungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Polda Metro Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sangat ikut merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan belum demikian. Oknum TNI terduga penembak anggota Polda Lampung ditangkap, sempat ricuh. Personel gabungan Detasemen Polisi Militer, Kodim Waikanan, dan jajaran Polres Waikanan menangkap satu terduga penembakan hingga meninggal 3 anggota Polda Lampung. Dilihat di tayangan Kompas TV Selasa, 18 Maret 2025, terduga pelaku Kopka, Kopral Kepala, B ditangkap di kediamannya oleh anggota PM, Polisi Militer, TNI AD. Sempat terjadi kericuhan dalam penangkapan itu karena pihak keluarga menghalangi petugas. Meski demikian, anggota PM, Polisi Militer, TNI AD berhasil membawa Kopka B setelah keluarga menerima penjelasan petugas. Dari video amatir yang beredar, tampak pelaku yang berbadan tambun itu mengenakan kaos motif doreng hijau. Kopka B langsung diborgol dengan tangan di belakang. Kopka B akan dimintai keterangan terkait dengan siapa pelaku utama yang menembak para polisi yang hendak melakukan penggerebekan. Sementara itu rekan Kopka B, Peltu L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku tersebut terlihat merekam peristiwa itu. Kronologi Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota meninggal. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggota polisi dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan para pelaku sabung ayam. Insiden tewasnya 3 anggota polisi itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di wilayah Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin, 17 Maret 2025, sore. Selain Kapolsek, polisi yang gugur yakni Bribka Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribda Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggerebekan judi sabung ayam itu dilakukan tim gabungan dari Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Namun saat dilakukan penggerebekan, terjadi perlawanan dan baku tembak sehingga Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota tertembak. Polda Lampung membenarkan gugurnya 3 anggota polisi dalam baku tembak di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Mereka yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, anggota Polsek Negara Batin Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galip Suryaganta. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, 3 polisi itu meninggal dunia saat menjalankan tugasnya menggerebek judi sabung ayam. Benar terjadi peristiwa penembakan, kata Yuni, Senin malam. Yuni menjelaskan kronologi peristiwa baku tembak tersebut. Berawal saat 17 personel gabungan Polres Waikanan mendatangi arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin,
17 Maret 2025, sore. Setiba di TKP, petugas langsung ditembaki oleh orang tak dikenal, OTK. Mereka mengalami luka tembak di bagian kepala yang dilakukan orang tak dikenal. Akibatnya, 3 personel gugur. Dimakamkan di Lampung dan Sumsel. 2 anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak. Lampung ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait yang pertama bahwa tentang keberadaan 2 orang ya anggota oknum yang diduga ada di lokasi memang saat ini sudah berada dan menyerahkan diri di Denpom 23 Lampung. Nah, untuk keberadaan 2 anggota kita ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut. Jadi kemarin mereka menyerahkan diri dan langsung dibawa ke Denpom. Dan berikutnya banyak memang beberapa pertanyaan juga terkait dengan keberadaan anggota kita yang berada di lokasi Sabung Ayam. Nah, ini saya juga ingin menjelaskan bahwa keberadaan 2 orang anggota ini masih dalam investigasi bersama juga. Jadi saat ini kita juga dengan rekan-rekan kepolisian dalam hal ini Polda membentuk tim gabungan untuk mendalami lebih lanjut. Sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya seperti ini ada anggota yang mengelola, ini ada anggota yang memiliki tempat. Ini saya menjawab kepada beberapa pernyataan-pernyataan yang terkait. Saya garis bawahi ini masih dalam proses investigasi. Yang kedua ya. Terus terkait dengan penembakan ini. Karena di lokasi kan ada Sabung Ayam, terjadilah penembakan yang menewaskan 3 orang rekan kita dari kepolisian. Baik pada rekan-rekan media, saya juga menyampaikan secara singkat bagaimana penembakan ini terjadi, bahwa ada tim untuk melaksanakan penggerebekan yang rekan-rekan kepolisian ini mengeluarkan tembakan peringatan, tapi dilalahnya ada tembakan balik ini dari lokasi kejadian. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita pahami, bahwa siapa yang menembak, senjata yang digunakan apa, ini masih dalam proses investigasi di lapangan. Karena banyak hal yang harus diuji. Contoh, proyektil balistik, ini kan masih proses. Yang kedua, senjatanya kan sampai dengan detik ini pun belum diketemukan. Jadi masih dalam proses pencarian. Nah, yang perlu saya tambahkan sedikit, bahwa kita harus memahaminya. Mungkin kita semua tahulah bahwa daerah lokasi yang digunakan dalam kegiatan Sabung Ayam ini, ya kalau kita sebut daerah yang istilahnya apa itu? Texas hitam. Artinya senjata-senjata yang beredar, yang sudah temurun lah kalau kita ketahui ini, itu sudah menjadi perbincangan umum. Ini buat di mana, dapat dari mana, bahan dari mana. Makanya dalam hal keterkaitan anggota, apakah anggota ini sebagai pelaku, apakah ada orang lain yang melakukan penembakan dengan menggunakan senjata. Nah, ini mohon bersabar, kita masih melaksanakan kegiatan investigasi di lapangan, tim gabungan antara pihak kita dengan
Polda Lampung. Kami juga dari Kodam tetap akan melaksanakan komunikasi dengan rekan-rekan media untuk update-update berikutnya. Karena apa? Agar berita-berita yang beredar itu tidak menjadi liar. Banyak yang mengirimkan foto juga kepada saya tadi malam. Saya bilang ini fotonya salah. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian-kejadian yang lama disangkut-sangkutkan gitu. Saya menjadi agak-agak dalam hati paling kepada rekan media untuk bersabar gitu. Karena kejadian ini tempatnya di Lampung, sementara kita yang berada di Palembang juga hanya bisa berkomunikasi dengan tim investigasi yang bekerja di daerah Lampung. Rencana polisi kita seperti itu. Baik, ya, sebenarnya apa yang sudah disampaikan Bapak Kapolda tadi itu sudah menjadi investigasi bersama. Dari kemarin sore kami telah bertekad untuk membuka ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbelasungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam II Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sangat ikut merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan itu yang diinginkan. Oknum TNI terduga penembak anggota Polda Lampung ditangkap, sempat ricuh. Personel gabungan Detasemen Polisi Militer, Kodim Waikanan, dan jajaran Polres Waikanan menangkap satu terduga penembakan hingga meninggal 3 anggota Polda Lampung. Dilihat di tayangan Kompas TV Selasa, 18 Maret 2025, terduga pelaku Kopka, Kopral Kepala, B ditangkap di kediamannya oleh anggota PM, Polisi Militer, TNI AD. Sempat terjadi kericuhan dalam penangkapan itu karena pihak keluarga menghalangi petugas. Meski demikian, anggota PM, Polisi Militer, TNI AD berhasil membawa Kopka B setelah keluarga menerima penjelasan petugas. Dari video amatir yang beredar, tampak pelaku yang berbadan tambun itu mengenakan kaos motif doreng hijau. Kopka B langsung diborgol dengan tangan di belakang. Kopka B akan dimintai keterangan terkait dengan siapa pelaku utama yang menembak para polisi yang hendak melakukan penggerebekan. Sementara itu rekan Kopka B, Peltu L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku tersebut terlihat merekam peristiwa itu. Kronologi Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota meninggal. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggota polisi dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan para pelaku sabung ayam. Insiden tewasnya 3 anggota polisi itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di wilayah Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin, 17 Maret 2025, sore. Selain Kapolsek, polisi yang gugur yakni Bribka Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribda Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggerebekan judi sabung ayam itu dilakukan tim gabungan dari Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Namun saat dilakukan penggerebekan, terjadi perlawanan dan baku tembak sehingga Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota tertembak. Polda Lampung membenarkan gugurnya 3 anggota polisi dalam baku tembak di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Mereka yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, anggota Polsek Negara Batin Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galip Suryaganta.
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, 3 polisi itu meninggal dunia saat menjalankan tugasnya menggerebek judi sabung ayam. Benar terjadi peristiwa penembakan, kata Yuni, Senin malam. Yuni menjelaskan kronologi peristiwa baku tembak tersebut. Berawal saat 17 personel gabungan Polres Waikanan mendatangi arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Setiba di TKP, petugas langsung ditembaki oleh orang tak dikenal, OTK. Mereka mengalami luka tembak di bagian kepala yang dilakukan orang tak dikenal. Akibatnya, 3 personel gugur. Dimakamkan di Lampung dan Sumsel. 2 anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak. Lampung ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait yang pertama bahwa tentang keberadaan 2 orang ya anggota oknum yang diduga ada di lokasi memang saat ini sudah berada dan menyerahkan diri di Denpom 23 Lampung. Nah, untuk keberadaan 2 anggota kita ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut. Jadi kemarin mereka menyerahkan diri dan langsung dibawa ke Denpom. Dan berikutnya banyak memang beberapa pertanyaan juga terkait dengan keberadaan anggota kita yang berada di lokasi sabung ayam. Nah, ini saya juga ingin menjelaskan bahwa keberadaan 2 orang anggota ini masih dalam investigasi bersama juga. Jadi saat ini kita juga dengan rekan-rekan kepolisian dalam hal ini Polda membentuk tim gabungan untuk mendalami lebih lanjut. Sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya seperti ini ada anggota yang mengelola, ini ada anggota yang memiliki tempat. Ini saya menjawab kepada beberapa pernyataan-pernyataan yang terkait. Saya garis bawahi ini masih dalam proses investigasi. Yang kedua ya. Terus terkait dengan penembakan ini. Karena di lokasi kan ada sabung ayam, terjadilah penembakan yang menewaskan 3 orang rekan kita dari kepolisian. Baik pada rekan-rekan media, saya juga menyampaikan secara singkat bagaimana penembakan ini terjadi, bahwa ada tim untuk melaksanakan penggerebekan yang rekan-rekan kepolisian ini mengeluarkan tembakan peringatan, tapi dilalahnya ada tembakan balik ini dari lokasi kejadian. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita pahami, bahwa siapa yang menembak, senjata yang digunakan apa, ini masih dalam proses investigasi di lapangan. Karena banyak hal yang harus diuji. Contoh, proyektil balistik, ini kan masih proses. Yang kedua, senjatanya kan sampai dengan detik ini pun belum diketemukan. Jadi masih dalam proses pencarian. Nah, yang perlu saya tambahkan sedikit, bahwa kita harus memahaminya. Mungkin kita semua tahulah bahwa daerah lokasi yang digunakan dalam kegiatan sabung ayam ini, ya kalau kita sebut daerah yang istilahnya apa itu? Texas hitam. Artinya senjata-senjata yang beredar, yang sudah temurun lah kalau kita ketahui ini, itu sudah menjadi perbincangan umum. Ini buat di mana, dapat dari mana, bahan dari mana.
Hanya dalam hal keterkaitan anggota, apakah anggota ini sebagai pelaku, apakah ada orang lain yang melakukan penembakan dengan menggunakan senjata. Nah, ini mohon bersabar, kita masih melaksanakan kegiatan investigasi di lapangan, tim gabungan antara pihak kita dengan Polda Lampung. Kami juga dari Kodam tetap akan melaksanakan komunikasi dengan rekan-rekan media untuk update-update berikutnya. Karena apa? Agar berita-berita yang beredar itu tidak menjadi liar. Banyak yang mengirimkan foto juga kepada saya tadi malam. Saya bilang ini fotonya salah. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian-kejadian yang lama disangkut-sangkutkan gitu. Saya menjadi agak-agak dalam hati paling kepada rekan media untuk bersabar gitu. Karena kejadian ini tempatnya di Lampung, sementara kita yang berada di Palembang juga hanya bisa berkomunikasi dengan tim investigasi yang bekerja di daerah Lampung. Rencana polisi kita seperti apa? Baik, ya, sebenarnya apa yang sudah disampaikan Bapak Kapolda tadi itu sudah menjadi investigasi bersama. Dari kemarin sore kami telah bertekad untuk mengungkap ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbelasungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam II Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sangat ikut merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan sudah demikian. Oknum TNI terduga penembak anggota Polda Lampung ditangkap, sempat ricuh. Personel gabungan Detasemen Polisi Militer, Kodim Waikanan, dan jajaran Polres Waikanan menangkap satu terduga penembakan hingga meninggal 3 anggota Polda Lampung. Dilihat di tayangan Kompas TV Selasa, 18 Maret 2025, terduga pelaku Kopka, Kopral Kepala, B ditangkap di kediamannya oleh anggota PM, Polisi Militer, TNI AD. Sempat terjadi kericuhan dalam penangkapan itu karena pihak keluarga menghalangi petugas. Meski demikian, anggota PM, Polisi Militer, TNI AD berhasil membawa Kopka B setelah keluarga menerima penjelasan petugas. Dari video amatir yang beredar, tampak pelaku yang berbadan tambun itu mengenakan kaos motif doreng hijau. Kopka B langsung diborgol dengan tangan di belakang. Kopka B akan dimintai keterangan terkait dengan siapa pelaku utama yang menembak para polisi yang hendak melakukan penggerebekan. Sementara itu rekan Kopka B, Peltu L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku tersebut terlihat merekam peristiwa itu. Kronologi Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota meninggal. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggota polisi dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan para pelaku sabung ayam. Insiden tewasnya 3 anggota polisi itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di wilayah Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin, 17 Maret 2025, sore. Selain Kapolsek, polisi yang gugur yakni Bribka Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribda Galib Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggerebekan judi sabung ayam itu dilakukan tim gabungan dari Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Namun saat dilakukan penggerebekan,
Terjadi perlawanan dan baku tembak sehingga Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota tertembak. Polda Lampung membenarkan gugurnya 3 anggota polisi dalam baku tembak di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Mereka yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, anggota Polsek Negara Batin Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galib Suryaganta. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, 3 polisi itu meninggal dunia saat menjalankan tugasnya menggerebek judi sabung ayam. Benar terjadi peristiwa penembakan, kata Yuni, Senin malam. Yuni menjelaskan kronologi peristiwa baku tembak tersebut. Berawal saat 17 personel gabungan Polres Waikanan mendatangi arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Setiba di TKP, petugas langsung ditembaki oleh orang tak dikenal, OTK. Mereka mengalami luka tembak di bagian kepala yang dilakukan orang tak dikenal. Akibatnya, 3 personel gugur. Dimakamkan di Lampung dan Sumsel. 2 anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak. Dan Lampung ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait yang pertama bahwa tentang keberadaan 2 orang ya anggota oknum yang diduga ada di lokasi memang saat ini sudah berada dan menyerahkan diri di Denpom 23 Lampung. Nah, untuk keberadaan 2 anggota kita ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut. Jadi kemarin mereka menyerahkan diri dan langsung dibawa ke Denpom. Dan berikutnya banyak memang beberapa pertanyaan juga terkait dengan keberadaan anggota kita yang berada di lokasi sabung ayam. Nah, ini saya juga ingin menjelaskan bahwa keberadaan 2 orang anggota ini masih dalam investigasi bersama juga. Jadi saat ini kita juga dengan rekan-rekan kepolisian dalam hal ini Polda membentuk tim gabungan untuk mendalami lebih lanjut. Sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya seperti ini ada anggota yang mengelola, ini ada anggota yang memiliki tempat. Ini saya menjawab kepada beberapa pernyataan-pernyataan yang terkait. Saya garis bawahi ini masih dalam proses investigasi. Yang kedua ya. Terus terkait dengan penembakan ini. Karena di lokasi kan ada sabung ayam, terjadilah penembakan yang menewaskan 3 orang rekan kita dari kepolisian. Baik pada rekan-rekan media, saya juga menyampaikan secara singkat bagaimana penembakan ini terjadi, bahwa ada tim untuk melaksanakan penggerebekan yang rekan-rekan kepolisian ini mengeluarkan tembakan peringatan, tapi dilalahnya ada tembakan balik ini dari lokasi kejadian. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita pahami, bahwa siapa yang menembak, senjata yang digunakan apa, ini masih dalam proses investigasi di lapangan. Karena banyak hal yang harus diuji. Contoh, proyektil balistik, ini kan masih proses. Yang kedua, senjatanya kan sampai dengan detik ini pun belum diketemukan. Jadi masih dalam proses pencarian. Nah, yang perlu saya tambahkan sedikit, bahwa kita harus memahaminya. Mungkin kita semua tahulah bahwa daerah lokasi yang digunakan dalam kegiatan sabung ayam ini ya
kalau kita sebut daerah yang istilahnya apa itu? Texas. Texas hitam. Artinya senjata-senjata yang beredar yang sudah temurun lah kalau kita ketahui ini. Itu sudah menjadi perbincangan umum. Ini buat di mana, dapat dari mana, bahan dari mana. Makanya dalam hal keterkaitan anggota, apakah anggota ini sebagai pelaku, apakah ada orang lain yang melakukan penembakan dengan menggunakan senjata. Nah ini mohon bersabar, kita masih melaksanakan kegiatan investigasi di lapangan, tim gabungan antara pihak kita dengan Polda Lampung. Kami juga dari Kodam tetap akan melaksanakan komunikasi dengan rekan-rekan media untuk update-update berikutnya. Karena apa? Agar berita-berita yang beredar itu tidak menjadi liar. Banyak yang mengirimkan foto juga kepada saya tadi malam. Saya bilang ini fotonya salah. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian-kejadian yang lama disangkut-sangkutkan gitu. Saya menjadi agak-agak dalam hati paling kepada rekan media untuk bersabar gitu. Karena kejadian ini tempatnya di Lampung, sementara kita yang berada di Palembang juga hanya bisa berkomunikasi dengan tim investigasi yang bekerja di daerah Lampung. Menjaga kondisi kita seperti apa? Baik, ya, sebenarnya apa yang sudah disampaikan Bapak Kapolda tadi itu sudah menjadi investigasi bersama. Dari kemarin sore kami telah bertekad untuk mengungkap ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbelasungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu, bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sangat ikut merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan seluruh demikian. Oknum TNI terduga penembak anggota Polda Lampung ditangkap, sempat ricuh. Personel gabungan Detasemen Polisi Militer, Kodim Waikanan, dan jajaran Polres Waikanan menangkap satu terduga penembakan hingga meninggal 3 anggota Polda Lampung. Dilihat di tayangan Kompas TV Selasa, 18 Maret 2025, terduga pelaku Kopka, Kopral Kepala, B ditangkap di kediamannya oleh anggota PM, Polisi Militer, TNI AD. Sempat terjadi kericuhan dalam penangkapan itu karena pihak keluarga menghalangi petugas. Meski demikian, anggota PM, Polisi Militer, TNI AD berhasil membawa Kopka B setelah keluarga menerima penjelasan petugas. Dari video amatir yang beredar, tampak pelaku yang berbadan tambun itu mengenakan kaos motif doreng hijau. Kopka B langsung diborgol dengan tangan di belakang. Kopka B akan dimintai keterangan terkait dengan siapa pelaku utama yang menembak para polisi yang hendak melakukan penggerebekan. Sementara itu rekan Kopka B, Peltu L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku tersebut terlihat merekam peristiwa itu. Kronologi Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota meninggal. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggota polisi dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan para pelaku sabung ayam. Insiden tewasnya 3 anggota polisi itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di wilayah Kampung Karangmanik, Nagara Batin,
Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin, 17 Maret 2025, sore. Selain Kapolsek, polisi yang gugur yakni Bribka Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribda Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggerbekan judi sabung ayam itu dilakukan tim gabungan dari Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Namun saat dilakukan penggerbekan, terjadi perlawanan dan baku tembak sehingga Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota tertembak. Polda Lampung membenarkan gugurnya 3 anggota polisi dalam baku tembak di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Mereka yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, anggota Polsek Negara Batin Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galip Suryaganta. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, 3 polisi itu meninggal dunia saat menjalankan tugasnya menggerebek judi sabung ayam. Benar terjadi peristiwa penembakan, kata Yuni, Senin malam. Yuni menjelaskan kronologi peristiwa baku tembak tersebut. Berawal saat 17 personel gabungan Polres Waikanan mendatangi arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Setiba di TKP, petugas langsung ditembaki oleh orang tak dikenal, OTK. Mereka mengalami luka tembak di bagian kepala yang dilakukan orang tak dikenal. Akibatnya, 3 personel gugur. Dimakamkan di Lampung dan Sumsel. 2 anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak. Lampung ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait yang pertama, bahwa tentang keberadaan 2 orang ya, anggota oknum yang diduga ada di lokasi memang saat ini sudah berada dan menyerahkan diri di Denpom 23 Lampung. Nah, untuk keberadaan 2 anggota kita ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut. Jadi kemarin mereka menyerahkan diri dan langsung dibawa ke Denpom. Dan berikutnya banyak memang beberapa pertanyaan juga terkait dengan keberadaan anggota kita yang berada di lokasi sabung ayam. Nah, ini saya juga ingin menjelaskan bahwa keberadaan 2 orang anggota ini masih dalam investigasi bersama juga. Jadi saat ini kita juga dengan rekan-rekan kepolisian, dalam hal ini Polda, membentuk tim gabungan untuk mendalami lebih lanjut. Sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya seperti, wah ini ada anggota yang mengelola, ini ada anggota yang memiliki tempat. Ini saya menjawab kepada beberapa pernyataan-pernyataan yang terkait. Saya garis bawah, ini masih dalam proses investigasi. Yang kedua ya, terus terkait dengan penembakan ini, karena di lokasi kan ada sabung ayam, terjadilah penembakan yang menewaskan 3 orang rekan kita dari kepolisian. Baik, pada rekan-rekan media, saya juga menyampaikan secara singkat bagaimana penembakan ini terjadi, bahwa ada tim untuk melaksanakan penggerebekan yang rekan-rekan kepolisian ini mengeluarkan tembakan peringatan, tapi dilalahnya ada tembakan balik ini dari lokasi kejadian. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita pahami, bahwa siapa yang menembak, senjata yang digunakan apa, ini masih dalam proses investigasi di lapangan. Karena banyak hal yang harus diuji. Contoh, proyektil balistik, ini kan masih proses. Yang kedua,
senjatanya, kan sampai dengan detik ini pun belum diketemukan. Itu jadi masih dalam proses pencarian. Nah, yang perlu saya tambahkan sedikit bahwa kita harus memahaminya. Mungkin kita semua tahulah bahwa daerah lokasi yang digunakan dalam kegiatan sabung ayam ini, ya kalau kita sebut daerah yang istilahnya apa itu? Texas. Texas hitam. Artinya senjata-senjata yang beredar yang sudah temurun lah kalau kita ketahui ini. Itu sudah menjadi perbincangan umum. Ini buat di mana, dapat dari mana, bahan dari mana. Makanya dalam hal keterkaitan anggota, apakah anggota ini sebagai pelaku, apakah ada orang lain yang melakukan penembakan dengan menggunakan senjata. Nah, ini mohon bersabar. Kita masih melaksanakan kegiatan investigasi di lapangan, tim gabungan antara pihak kita dengan Polda Lampung. Kami juga dari Kodam tetap akan melaksanakan komunikasi dengan rekan-rekan media untuk update-update berikutnya. Karena apa? Agar berita-berita yang beredar itu tidak menjadi liar. Banyak yang mengirimkan foto juga kepada saya tadi malam. Saya bilang ini fotonya salah. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian-kejadian yang lama disangkut-sangkutkan gitu. Saya menjadi agak-agak dalam hati paling kepada rekan media untuk bersabar gitu. Karena kejadian ini tempatnya di Lampung, sementara kita yang berada di Palembang juga hanya bisa berkomunikasi dengan tim investigasi yang bekerja di daerah Lampung. Menjaga kondisi kita seperti apa? Baik, ya, sebenarnya apa yang sudah disampaikan Bapak Kapolda tadi itu sudah menjadi investigasi bersama. Dari kemarin sore kami telah bertekad untuk mengungkap ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbelasungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sangat ikut merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan seluruh ditinggal. Oknum TNI terduga penembak anggota Polda Lampung ditangkap, sempat ricuh. Personel gabungan Detasemen Polisi Militer, Kodim Waikanan, dan jajaran Polres Waikanan menangkap satu terduga penembakan hingga meninggal 3 anggota Polda Lampung. Dilihat di tayangan Kompas TV Selasa, 18 Maret 2025, terduga pelaku Kopka, Kopral Kepala, B ditangkap di kediamannya oleh anggota PM, Polisi Militer, TNI AD. Sempat terjadi kericuhan dalam penangkapan itu karena pihak keluarga menghalangi petugas. Meski demikian, anggota PM, Polisi Militer, TNI AD berhasil membawa Kopka B setelah keluarga menerima penjelasan petugas. Dari video amatir yang beredar, tampak pelaku yang berbadan tambun itu mengenakan kaos motif doreng hijau. Kopka B langsung diborgol dengan tangan di belakang. Kopka B akan dimintai keterangan terkait dengan siapa pelaku utama yang menembak para polisi yang hendak melakukan penggerebekan. Sementara itu rekan Kopka B, Peltu L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi.
Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku tersebut terlihat merekam peristiwa itu. Kronologi Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota meninggal. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggota polisi dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan para pelaku sabung ayam. Insiden tewasnya 3 anggota polisi itu terjadi saat polisi melakukan penggerbekan lokasi judi sabung ayam di wilayah Kampung Karangmanik, Nagara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin, 17 Maret 2025, sore. Selain Kapolsek, polisi yang gugur yakni Bribka Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribda Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggerbekan judi sabung ayam itu dilakukan tim gabungan dari Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Namun saat dilakukan penggerbekan, terjadi perlawanan dan baku tembak sehingga Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota tertembak. Polda Lampung membenarkan gugurnya 3 anggota polisi dalam baku tembak di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Mereka yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, anggota Polsek Negara Batin Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galip Suryaganta. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, 3 polisi itu meninggal dunia saat menjalankan tugasnya menggerebek judi sabung ayam. Benar terjadi peristiwa penembakan, kata Yuni, Senin malam. Yuni menjelaskan kronologi peristiwa baku tembak tersebut. Berawal saat 17 personel gabungan Polres Waikanan mendatangi arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Setiba di TKP, petugas langsung ditembaki oleh orang tak dikenal, OTK. Mereka mengalami luka tembak di bagian kepala yang dilakukan orang tak dikenal. Akibatnya, 3 personel gugur. Dimakamkan di Lampung dan Sumsel. 2 anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak. Lampung ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait yang pertama, bahwa tentang keberadaan 2 orang ya, anggota oknum yang diduga ada di lokasi memang saat ini sudah berada dan menyerahkan diri di Denpom 23 Lampung. Nah, untuk keberadaan 2 anggota kita ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut. Jadi kemarin mereka menyerahkan diri dan langsung dibawa ke Denpom. Dan berikutnya banyak memang beberapa pertanyaan juga terkait dengan keberadaan anggota kita yang berada di lokasi sabung ayam. Nah, ini saya juga ingin menjelaskan bahwa keberadaan 2 orang anggota ini masih dalam investigasi bersama juga. Jadi saat ini kita juga dengan rekan-rekan kepolisian, dalam hal ini Polda, membentuk tim gabungan untuk mendalami lebih lanjut. Sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya seperti, wah ini ada anggota yang mengelola, ini ada anggota yang memiliki tempat. Ini saya menjawab kepada beberapa pernyataan-pernyataan yang terkait. Saya garis bawahi ini masih dalam proses investigasi. Yang kedua ya, terus terkait dengan penembakan ini, karena di lokasi kan ada sabung ayam, terjadilah penembakan yang menewaskan 3 orang rekan kita dari kepolisian. Baik, pada rekan-rekan media, saya juga menyampaikan secara singkat bagaimana penembakan ini terjadi, bahwa ada tim untuk melaksanakan penggerebekan yang rekan-rekan kepolisian ini mengeluarkan tembakan peringatan, tapi dilalahnya ada tembakan balik ini dari lokasi kejadian. Nah, ini yang
menjadi hal yang harus kita pahami bahwa siapa yang menembak, senjata yang digunakan apa, ini masih dalam proses investigasi di lapangan. Karena banyak hal yang harus diuji. Contoh, proyektil balistik, ini kan masih proses. Yang kedua, senjatanya kan sampai dengan detik ini pun belum diketemukan. Itu, jadi masih dalam proses pencarian. Nah, yang perlu saya tambahkan sedikit, bahwa kita harus memahaminya. Mungkin kita semua tahulah bahwa daerah lokasi yang digunakan dalam kegiatan sabung ayam ini, ya kalau kita sebut daerah yang istilahnya apa itu? Texas hitam. Artinya senjata-senjata yang beredar, yang sudah temurun lah kalau kita ketahui ini, itu sudah menjadi perbincangan umum. Ini buat di mana, dapat dari mana, bahan dari mana. Makanya dalam hal keterkaitan anggota, apakah anggota ini sebagai pelaku, apakah ada orang lain yang melakukan penembakan dengan menggunakan senjata. Nah, ini mohon bersabar, kita masih melaksanakan kegiatan investigasi di lapangan, tim gabungan antara pihak kita dengan Polda Lampung. Kami juga dari Kodam tetap akan melaksanakan komunikasi dengan rekan-rekan media untuk update-update berikutnya. Karena apa? Agar berita-berita yang beredar itu tidak menjadi liar. Banyak yang mengirimkan foto juga kepada saya tadi malam. Saya bilang, ini fotonya salah. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian-kejadian yang lama disangkut-sangkutkan gitu. Saya menjadi agak-agak dalam hati paling kepada rekan media untuk bersabar gitu. Karena kejadian ini tempatnya di Lampung, sementara kita yang berada di Palembang juga hanya bisa berkomunikasi dengan tim investigasi yang bekerja di daerah Lampung. Menjaga kondisi kita seperti apa? Baik, ya, sebenarnya apa yang sudah disampaikan Bapak Kapolda tadi itu sudah menjadi investigasi bersama. Dari kemarin sore kami telah bertekad untuk membuka ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbelasungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam II Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu, bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sangat ikut merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan seluruh demikian. Oknum TNI terduga penembak anggota Polda Lampung ditangkap, sempat ricuh. Personel gabungan Detasemen Polisi Militer, Kodim Waikanan, dan jajaran Polres Waikanan menangkap satu terduga penembakan hingga meninggal 3 anggota Polda Lampung. Dilihat di tayangan Kompas TV Selasa, 18 Maret 2025, terduga pelaku Kopka, Kopral Kepala, B ditangkap di kediamannya oleh anggota PM, Polisi Militer, TNI AD. Sempat terjadi kericuhan dalam penangkapan itu karena pihak keluarga menghalangi petugas. Meski demikian, anggota PM, Polisi Militer,
TNI AD berhasil membawa Koppa B setelah keluarga menerima penjelasan petugas. Dari video amatir yang beredar, tampak pelaku yang berbadan tambun itu mengenakan kaos motif doreng hijau. Kopka B langsung diborgol dengan tangan di belakang. Kopka B akan dimintai keterangan terkait dengan siapa pelaku utama yang menembak para polisi yang hendak melakukan penggerebekan. Sementara itu rekan Kopka B, Peltu L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku tersebut terlihat merekam peristiwa itu. Kronologi Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota meninggal. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggota polisi dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan para pelaku sabung ayam. Insiden tewasnya 3 anggota polisi itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di wilayah Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin, 17 Maret 2025, sore. Selain Kapolsek, polisi yang gugur yakni Bribka Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribda Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggerebekan judi sabung ayam itu dilakukan tim gabungan dari Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Namun saat dilakukan penggerebekan, terjadi perlawanan dan baku tembak sehingga Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota tertembak. Polda Lampung membenarkan gugurnya 3 anggota polisi dalam baku tembak di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Mereka yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, anggota Polsek Negara Batin Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galip Suryaganta. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, 3 polisi itu meninggal dunia saat menjalankan tugasnya menggerebek judi sabung ayam. Benar terjadi peristiwa penembakan, kata Yuni, Senin malam. Yuni menjelaskan kronologi peristiwa baku tembak tersebut. Berawal saat 17 personel gabungan Polres Waikanan mendatangi arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Setiba di TKP, petugas langsung ditembaki oleh orang tak dikenal, OTK. Mereka mengalami luka tembak di bagian kepala yang dilakukan orang tak dikenal. Akibatnya, 3 personel gugur. Dimakamkan di Lampung dan Sumsel. 2 anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak. Dan Lampung ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait yang pertama, bahwa tentang keberadaan 2 orang ya, anggota oknum yang diduga ada di lokasi memang saat ini sudah berada dan menyerahkan diri di Denpom 23 Lampung. Nah, untuk keberadaan 2 anggota kita ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut. Jadi kemarin mereka menyerahkan diri dan langsung dibawa ke Denpom. Dan berikutnya banyak memang beberapa pertanyaan juga terkait dengan keberadaan anggota kita yang berada di lokasi sabung ayam. Nah, ini saya juga ingin menjelaskan bahwa keberadaan 2 orang anggota ini masih dalam investigasi bersama juga. Jadi saat ini kita juga dengan rekan-rekan kepolisian, dalam hal ini Polda, membentuk tim gabungan untuk mendalami lebih lanjut. Sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya seperti, wah ini ada anggota yang mengelola, ini ada anggota yang memiliki tempat. Ini saya menjawab kepada beberapa pernyataan-pernyataan yang terkait. Saya garis bawahi ini masih dalam proses investigasi. Yang kedua ya, terus terkait dengan penembakan ini, karena di lokasi kan ada sabung ayam, terjadilah penembakan yang menewaskan 3 orang rekan kita dari kepolisian. Baik, pada rekan-rekan media, saya juga menyampaikan secara singkat
bagaimana penembakan ini terjadi, bahwa ada tim untuk melaksanakan penggerebekan yang rekan-rekan kepolisian ini mengeluarkan tembakan peringatan, tapi dilalahnya ada tembakan balik ini dari lokasi kejadian. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita pahami, bahwa siapa yang menembak, senjata yang digunakan apa, ini masih dalam proses investigasi di lapangan. Karena banyak hal yang harus diuji. Contoh, proyektil balistik ini kan masih proses. Yang kedua, senjatanya kan sampai dengan detik ini pun belum diketemukan. Itu jadi masih dalam proses pencarian. Nah, yang perlu saya tambahkan sedikit, bahwa kita harus memahaminya. Mungkin kita semua tahulah bahwa daerah lokasi yang digunakan dalam kegiatan sabung ayam ini, ya kalau kita sebut daerah yang istilahnya apa itu? Texas hitam. Artinya senjata-senjata yang beredar, yang sudah temurun lah kalau kita ketahui ini, itu sudah menjadi perbincangan umum. Ini buat di mana, dapat dari mana, bahan dari mana. Makanya dalam hal keterkaitan anggota, apakah anggota ini sebagai pelaku, apakah ada orang lain yang melakukan penembakan dengan menggunakan senjata. Nah, ini mohon bersabar, kita masih melaksanakan kegiatan investigasi di lapangan, tim gabungan antara pihak kita dengan Polda Lampung. Kami juga dari Kodam tetap akan melaksanakan komunikasi dengan rekan-rekan media untuk update-update berikutnya. Karena apa? Agar berita-berita yang beredar itu tidak menjadi liar. Banyak yang mengirimkan foto juga kepada saya tadi malam. Saya bilang, ini fotonya salah. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian-kejadian yang lama disangkut-sangkutkan gitu. Saya menjadi agak-agak dalam hati panggil kepada rekan media untuk bersabar gitu. Karena kejadian ini tempatnya di Lampung, sementara kita yang berada di Palembang juga hanya bisa berkomunikasi dengan tim investigasi yang bekerja di daerah Lampung. Menjaga kondisi kita seperti apa? Baik, ya, sebenarnya apa yang sudah disampaikan Bapak Kapolda tadi itu sudah menjadi investigasi bersama. Dari kemarin sore kami telah bertekad untuk membuka ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbelasungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu, bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sangat ikut merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan belum demikian. Oknum TNI terduga penembak anggota Polda Lampung ditangkap, sempat ricuh. Personel gabungan Detasemen Polisi Militer, Kodim Waikanan,
dan jajaran Polres Waikanan menangkap satu terduga penembakan hingga meninggal 3 anggota Polda Lampung. Dilihat di tayangan Kompas TV Selasa, 18 Maret 2025, terduga pelaku Kopka, Kopral Kepala, B ditangkap di kediamannya oleh anggota PM, Polisi Militer, TNI AD. Sempat terjadi kericuhan dalam penangkapan itu karena pihak keluarga menghalangi petugas. Meski demikian, anggota PM, Polisi Militer, TNI AD berhasil membawa Kopka B setelah keluarga menerima penjelasan petugas. Dari video amatir yang beredar, tampak pelaku yang berbadan tambun itu mengenakan kaos motif doreng hijau. Kopka B langsung diborgol dengan tangan di belakang. Kopka B akan dimintai keterangan terkait dengan siapa pelaku utama yang menembak para polisi yang hendak melakukan penggerebekan. Sementara itu rekan Kopka B, Peltu L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku tersebut terlihat merekam peristiwa itu. Kronologi Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota meninggal. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggota polisi dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan para pelaku sabung ayam. Insiden tewasnya 3 anggota polisi itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di wilayah Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin, 17 Maret 2025, sore. Selain Kapolsek, polisi yang gugur yakni Bribka Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribda Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggerebekan judi sabung ayam itu dilakukan tim gabungan dari Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Namun saat dilakukan penggerebekan, terjadi perlawanan dan baku tembak sehingga Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota tertembak. Polda Lampung membenarkan gugurnya 3 anggota polisi dalam baku tembak di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Mereka yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, anggota Polsek Negara Batin Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galip Suryaganta. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, 3 polisi itu meninggal dunia saat menjalankan tugasnya menggerebek judi sabung ayam. Benar terjadi peristiwa penembakan, kata Yuni, Senin malam. Yuni menjelaskan kronologi peristiwa baku tembak tersebut. Berawal saat 17 personel gabungan Polres Waikanan mendatangi arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Setiba di TKP, petugas langsung ditembaki oleh orang tak dikenal, OTK. Mereka mengalami luka tembak di bagian kepala yang dilakukan orang tak dikenal. Akibatnya, 3 personel gugur. Dimakamkan di Lampung dan Sumsel. 2 anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak. Dan Lampung ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait yang pertama, bahwa tentang keberadaan 2 orang ya, anggota oknum yang diduga ada di lokasi memang saat ini sudah berada dan menyerahkan diri di Denpom 23 Lampung. Nah, untuk keberadaan 2 anggota kita ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut. Jadi kemarin mereka menyerahkan diri dan langsung dibawa ke Denpom. Dan berikutnya banyak memang beberapa pertanyaan juga terkait dengan keberadaan anggota kita yang berada di lokasi sabung ayam. Nah, ini saya juga ingin menjelaskan bahwa keberadaan 2 orang anggota ini masih dalam investigasi bersama juga. Jadi saat ini kita juga dengan rekan-rekan kepolisian, dalam hal ini Polda, membentuk tim gabungan untuk mendalami lebih lanjut. Sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya seperti, wah ini ada anggota yang mengelola, ini ada anggota yang memiliki tempat. Ini saya menjawab kepada beberapa pernyataan-pernyataan yang terkait. Saya garis bawahi ini masih dalam proses investigasi.
Itu yang kedua ya. Terus terkait dengan penembakan ini, karena di lokasi kan ada sabung ayam, terjadilah penembakan yang menewaskan 3 orang rekan kita dari kepolisian. Baik pada rekan-rekan media, saya juga menyampaikan secara singkat bagaimana penembakan ini terjadi, bahwa ada tim untuk melaksanakan penggerebekan yang rekan-rekan kepolisian ini mengeluarkan tembakan peringatan, tapi dilalahnya ada tembakan balik ini dari lokasi kejadian. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita pahami, bahwa siapa yang menembak, senjata yang digunakan apa, ini masih dalam proses investigasi di lapangan. Karena banyak hal yang harus diuji. Contoh, proyektil balistik ini kan masih proses. Yang kedua, senjatanya kan sampai dengan detik ini pun belum diketemukan. Itu jadi masih dalam proses pencarian. Nah, yang perlu saya tambahkan sedikit, bahwa kita harus memahaminya. Mungkin kita semua tahulah bahwa daerah lokasi yang digunakan dalam kegiatan sabung ayam ini, ya kalau kita sebut daerah yang istilahnya apa itu? Texas hitam. Artinya senjata-senjata yang beredar, yang sudah temurun lah kalau kita ketahui ini, itu sudah menjadi perbincangan umum. Ini buat di mana, dapat dari mana, bahan dari mana. Makanya dalam hal keterkaitan anggota, apakah anggota ini sebagai pelaku, apakah ada orang lain yang melakukan penembakan dengan menggunakan senjata. Nah, ini mohon bersabar, kita masih melaksanakan kegiatan investigasi di lapangan, tim gabungan antara pihak kita dengan Polda Lampung. Kami juga dari Kodam tetap akan melaksanakan komunikasi dengan rekan-rekan media untuk update-update berikutnya. Karena apa? Agar berita-berita yang beredar itu tidak menjadi liar. Banyak yang mengirimkan foto juga kepada saya tadi malam. Saya bilang, ini fotonya salah. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian-kejadian yang lama disangkut-sangkutkan gitu. Saya menjadi agak-agak dalam hati, paling kepada rekan-rekan media untuk bersabar gitu. Karena kejadian ini tempatnya di Lampung, sementara kita yang berada di Palembang juga hanya bisa berkomunikasi dengan tim investigasi yang bekerja di daerah Lampung. Menjaga kondisi kita seperti apa? Baik, ya, sebenarnya apa yang sudah disampaikan Bapak Kapolda tadi itu sudah menjadi investigasi bersama. Dari kemarin sore kami telah bertekad untuk mengungkap ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbelasungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu, bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi.
Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sangat ikut merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan film ini dilanjut. Oknum TNI terduga penembak anggota Polda Lampung ditangkap, sempat ricuh. Personel gabungan Detasemen Polisi Militer, Kodim Waikanan, dan jajaran Polres Waikanan menangkap satu terduga penembakan hingga meninggal 3 anggota Polda Lampung. Dilihat di tayangan Kompas TV Selasa, 18 Maret 2025, terduga pelaku Kopka, Kopral Kepala, B ditangkap di kediamannya oleh anggota PM, Polisi Militer, TNI AD. Sempat terjadi kericuhan dalam penangkapan itu karena pihak keluarga menghalangi petugas. Meski demikian, anggota PM, Polisi Militer, TNI AD berhasil membawa Koppa B setelah keluarga menerima penjelasan petugas. Dari video amatir yang beredar, tampak pelaku yang berbadan tambun itu mengenakan kaos motif doreng hijau. Kopka B langsung diborgol dengan tangan di belakang. Kopka B akan dimintai keterangan terkait dengan siapa pelaku utama yang menembak para polisi yang hendak melakukan penggerebekan. Sementara itu rekan Koppa B, Peltu L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku tersebut terlihat merekam peristiwa itu. Kronologi Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota meninggal. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggota polisi dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan para pelaku sabung ayam. Insiden tewasnya 3 anggota polisi itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di wilayah Kampung Karangmanik, Nagara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin, 17 Maret 2025, sore. Selain Kapolsek, polisi yang gugur yakni Bribka Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribda Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggerebekan judi sabung ayam itu dilakukan tim gabungan dari Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Namun saat dilakukan penggerebekan, terjadi perlawanan dan baku tembak sehingga Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota tertembak. Polda Lampung membenarkan gugurnya 3 anggota polisi dalam baku tembak di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Mereka yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, anggota Polsek Negara Batin Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galip Suryaganta. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, 3 polisi itu meninggal dunia saat menjalankan tugasnya menggerebek judi sabung ayam. Benar terjadi peristiwa penembakan, kata Yuni, Senin malam. Yuni menjelaskan kronologi peristiwa baku tembak tersebut. Berawal saat 17 personel gabungan Polres Waikanan mendatangi arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Setiba di TKP, petugas langsung ditembaki oleh orang tak dikenal, OTK. Mereka mengalami luka tembak di bagian kepala yang dilakukan orang tak dikenal. Akibatnya, 3 personel gugur. Dimakamkan di Lampung dan Sumsel. 2 anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak. Lampung ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait yang pertama, bahwa tentang keberadaan 2 orang ya, anggota oknum yang diduga ada di lokasi memang saat ini sudah berada dan menyerahkan diri di Denpom 23 Lampung. Nah, untuk keberadaan 2 anggota kita ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut. Jadi kemarin mereka menyerahkan diri dan langsung dibawa ke Denpom. Dan berikutnya banyak memang beberapa pertanyaan juga terkait dengan keberadaan anggota kita yang berada di lokasi sabung ayam. Nah, ini saya juga ingin menjelaskan bahwa keberadaan 2 orang anggota ini masih dalam investigasi bersama juga. Jadi saat ini kita juga dengan rekan-rekan kepolisian, dalam hal ini Polda, membentuk tim gabungan untuk mendalami lebih lanjut.
Sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya seperti, wah ini ada anggota yang mengelola, ini ada anggota yang memiliki tempat. Ini saya menjawab kepada beberapa pernyataan-pernyataan yang terkait. Saya garis bawahi ini masih dalam proses investigasi. Itu yang kedua ya. Terus terkait dengan penembakan ini, karena di lokasi kan ada sabung ayam, terjadilah penembakan yang menewaskan 3 orang rekan kita dari kepolisian. Baik pada rekan-rekan media, saya juga menyampaikan secara singkat bagaimana penembakan ini terjadi, bahwa ada tim untuk melaksanakan penggerebekan yang rekan-rekan kepolisian ini mengeluarkan tembakan peringatan, tapi dilalahnya ada tembakan balik ini dari lokasi kejadian. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita pahami, bahwa siapa yang menembak, senjata yang digunakan apa, ini masih dalam proses investigasi di lapangan. Karena banyak hal yang harus diuji. Contoh, proyektil balistik ini kan masih proses. Yang kedua, senjatanya kan sampai dengan detik ini pun belum diketemukan. Itu jadi masih dalam proses pencarian. Nah, yang perlu saya tambahkan sedikit, bahwa kita harus memahaminya. Mungkin kita semua tahulah bahwa daerah lokasi yang digunakan dalam kegiatan sabung ayam ini, ya kalau kita sebut daerah yang istilahnya apa itu? Texas hitam. Artinya senjata-senjata yang beredar, yang sudah temurun lah kalau kita ketahui ini, itu sudah menjadi perbincangan umum. Ini buat di mana, dapat dari mana, bahan dari mana. Makanya dalam hal keterkaitan anggota, apakah anggota ini sebagai pelaku, apakah ada orang lain yang melakukan penembakan dengan menggunakan senjata. Nah, ini mohon bersabar, kita masih melaksanakan kegiatan investigasi di lapangan, tim gabungan antara pihak kita dengan Polda Lampung. Kami juga dari Kodam tetap akan melaksanakan komunikasi dengan rekan-rekan media untuk update-update berikutnya. Karena apa? Agar berita-berita yang beredar itu tidak menjadi liar. Banyak yang mengirimkan foto juga kepada saya tadi malam. Saya bilang, ini fotonya salah. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian-kejadian yang lama disangkut-sangkutkan gitu. Saya menjadi agak-agak dalam hati, paling kepada rekan-rekan media untuk bersabar gitu. Karena kejadian ini tempatnya di Lampung, sementara kita yang berada di Palembang juga hanya bisa berkomunikasi dengan tim investigasi yang bekerja di daerah Lampung. Menjaga kondisi kita seperti apa? Baik, sebenarnya apa yang sudah disampaikan Bapak Kapolda tadi itu sudah menjadi investigasi bersama. Dari kemarin sore kami telah bertekad untuk membuka ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbelasungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan.
Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu, bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sangat ikut merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan seluruh ini. Oknum TNI terduga penembak anggota Polda Lampung ditangkap, sempat ricuh. Personel gabungan Detasemen Polisi Militer, Kodim Waikanan, dan jajaran Polres Waikanan menangkap satu terduga penembakan hingga meninggal 3 anggota Polda Lampung. Dilihat di tayangan Kompas TV Selasa, 18 Maret 2025, terduga pelaku Kopka, Kopral Kepala, B ditangkap di kediamannya oleh anggota PM, Polisi Militer, TNI AD. Sempat terjadi kericuhan dalam penangkapan itu karena pihak keluarga menghalangi petugas. Meski demikian, anggota PM, Polisi Militer, TNI AD berhasil membawa Koppa B setelah keluarga menerima penjelasan petugas. Dari video amatir yang beredar, tampak pelaku yang berbadan tambun itu mengenakan kaos motif doreng hijau. Kopka B langsung diborgol dengan tangan di belakang. Kopka B akan dimintai keterangan terkait dengan siapa pelaku utama yang menembak para polisi yang hendak melakukan penggerebekan. Sementara itu rekan Kopka B, Peltu L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku tersebut terlihat merekam peristiwa itu. Kronologi Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota meninggal. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggota polisi dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan para pelaku sabung ayam. Insiden tewasnya 3 anggota polisi itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di wilayah Kampung Karangmanik, Nagara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin, 17 Maret 2025, sore. Selain Kapolsek, polisi yang gugur yakni Bribka Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribda Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggerebekan judi sabung ayam itu dilakukan tim gabungan dari Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Namun saat dilakukan penggerebekan, terjadi perlawanan dan baku tembak sehingga Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota tertembak. Polda Lampung membenarkan gugurnya 3 anggota polisi dalam baku tembak di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Mereka yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, anggota Polsek Negara Batin Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galip Suryaganta. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, 3 polisi itu meninggal dunia saat menjalankan tugasnya menggerebek judi sabung ayam. Benar terjadi peristiwa penembakan, kata Yuni, Senin malam. Yuni menjelaskan kronologi peristiwa baku tembak tersebut. Berawal saat 17 personel gabungan Polres Waikanan mendatangi arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Setiba di TKP, petugas langsung ditembaki oleh orang tak dikenal, OTK. Mereka mengalami luka tembak di bagian kepala yang dilakukan orang tak dikenal. Akibatnya, 3 personel gugur. Dimakamkan di Lampung dan Sumsel. 2 anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak. Lampung ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait yang pertama bahwa tentang keberadaan 2 orang ya anggota oknum yang diduga ada di lokasi memang saat ini sudah berada dan menyerahkan diri di Denpom 23 Lampung. Nah, untuk keberadaan 2 anggota kita ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut. Jadi kemarin mereka menyerahkan diri dan langsung dibawa ke Denpom. Dan berikutnya banyak memang beberapa pertanyaan juga terkait dengan keberadaan anggota kita yang berada di lokasi sabung ayam. Nah, ini saya juga ingin menjelaskan bahwa
keberadaan dua orang anggota ini masih dalam investigasi bersama juga. Jadi saat ini kita juga dengan rekan-rekan kepolisian, dalam hal ini Polda, membentuk tim gabungan untuk mendalami lebih lanjut. Sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya seperti, wah ini ada anggota yang mengelola, ini ada anggota yang memiliki tempat. Ini saya menjawab kepada beberapa pernyataan-pernyataan yang terkait. Saya garis bawahi ini masih dalam proses investigasi. Itu yang kedua ya. Terus terkait dengan penembakan ini, karena di lokasi kan ada sabung ayam, terjadilah penembakan yang menewaskan 3 orang rekan kita dari kepolisian. Baik pada rekan-rekan media, saya juga menyampaikan secara singkat bagaimana penembakan ini terjadi, bahwa ada tim untuk melaksanakan penggerebekan yang rekan-rekan kepolisian ini mengeluarkan tembakan peringatan, tapi dilalahnya ada tembakan balik ini dari lokasi kejadian. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita pahami, bahwa siapa yang menembak, senjata yang digunakan apa, ini masih dalam proses investigasi di lapangan. Karena banyak hal yang harus diuji. Contoh, proyektil balistik, ini kan masih proses. Yang kedua, senjatanya kan sampai dengan detik ini pun belum diketemukan. Itu jadi masih dalam proses pencarian. Nah, yang perlu saya tambahkan sedikit, bahwa kita harus memahaminya. Mungkin kita semua tahulah bahwa daerah lokasi yang digunakan dalam kegiatan sabung ayam ini, ya kalau kita sebut daerah yang istilahnya apa itu? Texas hitam. Artinya senjata-senjata yang beredar, yang sudah temurun lah kalau kita ketahui ini, itu sudah menjadi perbincangan umum. Ini buat di mana, dapat dari mana, bahan dari mana. Makanya dalam hal keterkaitan anggota, apakah anggota ini sebagai pelaku, apakah ada orang lain yang melakukan penembakan dengan menggunakan senjata. Nah, ini mohon bersabar, kita masih melaksanakan kegiatan investigasi di lapangan, tim gabungan antara pihak kita dengan Polda Lampung. Kami juga dari Kodam tetap akan melaksanakan komunikasi dengan rekan-rekan media untuk update-update berikutnya. Karena apa? Agar berita-berita yang beredar itu tidak menjadi liar. Banyak yang mengirimkan foto juga kepada saya tadi malam. Saya bilang, ini fotonya salah. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian-kejadian yang lama disangkut-sangkutkan gitu. Saya menjadi agak-agak dalam hati, paling kepada rekan-rekan media untuk bersabar gitu. Karena kejadian ini tempatnya di Lampung, sementara kita yang berada di Palembang juga hanya bisa berkomunikasi dengan tim investigasi yang bekerja di daerah Lampung. Menjaga kondisi kita seperti apa? Baik ya, sebenarnya apa yang sudah disampaikan Bapak Kapolda tadi itu sudah menjadi investigasi bersama. Dari kemarin sore kami telah bertekad untuk membuka ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbelasungkawa
kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu, bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sangat ikut merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan itu yang diinginkan. Oknum TNI terduga penembak anggota Polda Lampung ditangkap, sempat ricuh. Personel gabungan Detasemen Polisi Militer, Kodim Waikanan, dan jajaran Polres Waikanan menangkap satu terduga penembakan hingga meninggal 3 anggota Polda Lampung. Dilihat di tayangan Kompas TV Selasa, 18 Maret 2025, terduga pelaku Kopka, Kopral Kepala, B ditangkap di kediamannya oleh anggota PM, Polisi Militer, TNI AD. Sempat terjadi kericuhan dalam penangkapan itu karena pihak keluarga menghalangi petugas. Meski demikian, anggota PM, Polisi Militer, TNI AD berhasil membawa Kopka B setelah keluarga menerima penjelasan petugas. Dari video amatir yang beredar, tampak pelaku yang berbadan tambun itu mengenakan kaos motif doreng hijau. Kopka B langsung diborgol dengan tangan di belakang. Kopka B akan dimintai keterangan terkait dengan siapa pelaku utama yang menembak para polisi yang hendak melakukan penggerebekan. Sementara itu rekan Kopka B, Peltu L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku tersebut terlihat merekam peristiwa itu. Kronologi Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota meninggal. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggota polisi dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan para pelaku sabung ayam. Insiden tewasnya 3 anggota polisi itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di wilayah Kampung Karangmanik, Nagara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin, 17 Maret 2025, sore. Selain Kapolsek, polisi yang gugur yakni Bribka Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribda Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggerebekan judi sabung ayam itu dilakukan tim gabungan dari Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Namun saat dilakukan penggerebekan, terjadi perlawanan dan baku tembak sehingga Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota tertembak. Polda Lampung membenarkan gugurnya 3 anggota polisi dalam baku tembak di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Mereka yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, anggota Polsek Negara Batin Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galip Suryaganta. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, 3 polisi itu meninggal dunia saat menjalankan tugasnya menggerebek judi sabung ayam. Benar terjadi peristiwa penembakan, kata Yuni, Senin malam. Yuni menjelaskan kronologi peristiwa baku tembak tersebut. Berawal saat 17 personel gabungan Polres Waikanan mendatangi arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Setiba di TKP, petugas langsung ditembaki oleh orang tak dikenal, OTK. Mereka mengalami luka tembak di bagian kepala yang dilakukan orang tak dikenal. Akibatnya, 3 personel gugur. Dimakamkan di Lampung dan Sumsel. 2 anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak. Lampung ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait yang pertama bahwa tentang keberadaan 2 orang ya anggota oknum yang diduga ada di lokasi memang saat ini sudah berada dan menyerahkan diri di Denpom 23 Lampung. Nah, untuk keberadaan 2 anggota kita ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut. Jadi kemarin mereka menyerahkan diri dan langsung dibawa
ke Denpom. Dan berikutnya banyak memang beberapa pertanyaan juga terkait dengan keberadaan anggota kita yang berada di lokasi sabung ayam. Nah, ini saya juga ingin menjelaskan bahwa keberadaan 2 orang anggota ini masih dalam investigasi bersama juga. Jadi saat ini kita juga dengan rekan-rekan kepolisian, dalam hal ini Polda, membentuk tim gabungan untuk mendalami lebih lanjut. Sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya seperti, wah, ini ada anggota yang mengelola, ini ada anggota yang memiliki tempat. Ini saya menjawab kepada beberapa pernyataan-pernyataan yang terkait. Saya garis bawahi ini masih dalam proses investigasi. Itu yang kedua ya. Terus terkait dengan penembakan ini, karena di lokasi kan ada sabung ayam, terjadilah penembakan yang menewaskan 3 orang rekan kita dari kepolisian. Baik, pada rekan-rekan media, saya juga menyampaikan secara singkat bagaimana penembakan ini terjadi, bahwa ada tim untuk melaksanakan penggerebekan yang rekan-rekan kepolisian ini mengeluarkan tembakan peringatan, tapi dilalahnya ada tembakan balik ini dari lokasi kejadian. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita pahami, bahwa siapa yang menembak, senjata yang digunakan apa, ini masih dalam proses investigasi di lapangan. Karena banyak hal yang harus diuji. Contoh, proyektil balistik, ini kan masih proses. Yang kedua, senjatanya kan sampai dengan detik ini pun belum diketemukan. Itu, jadi masih dalam proses pencarian. Nah, yang perlu saya tambahkan sedikit, bahwa kita harus memahaminya. Mungkin kita semua tahulah bahwa daerah lokasi yang digunakan dalam kegiatan sabung ayam ini, ya kalau kita sebut daerah yang istilahnya apa itu? Texas hitam. Artinya senjata-senjata yang beredar, yang sudah temurun lah kalau kita ketahui ini, itu sudah menjadi perbincangan umum. Ini buat di mana, dapat dari mana, bahan dari mana. Makanya dalam hal keterkaitan anggota, apakah anggota ini sebagai pelaku, apakah ada orang lain yang melakukan penembakan dengan menggunakan senjata. Nah, ini mohon bersabar, kita masih melaksanakan kegiatan investigasi di lapangan, tim gabungan antara pihak kita dengan Polda Lampung. Kami juga dari Kodam tetap akan melaksanakan komunikasi dengan rekan-rekan media untuk update-update berikutnya. Karena apa? Agar berita-berita yang beredar itu tidak menjadi liar. Banyak yang mengirimkan foto juga kepada saya tadi malam. Saya bilang, ini fotonya salah. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian-kejadian yang lama disangkut-sangkutkan gitu. Saya menjadi agak-agak dalam hati, paling kepada rekan-rekan media untuk bersabar gitu. Karena kejadian ini tempatnya di Lampung, sementara kita yang berada di Palembang juga hanya bisa berkomunikasi dengan tim investigasi yang bekerja di daerah Lampung.
menjaga kondisi kita seperti apa Pak? Baik ya, sebenarnya apa yang sudah disampaikan Bapak Kapolda tadi itu sudah menjadi investigasi bersama. Dari kemarin sore kami telah bertekad untuk membuka ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbelasungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu, bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sangat ikut merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan seluruh ini. Oknum TNI terduga penembak anggota Polda Lampung ditangkap, sempat ricuh. Personel gabungan Detasemen Polisi Militer, Kodim Waikanan, dan jajaran Polres Waikanan menangkap satu terduga penembakan hingga meninggal 3 anggota Polda Lampung. Dilihat di tayangan Kompas TV Selasa, 18 Maret 2025, terduga pelaku Kopka, Kopral Kepala, B ditangkap di kediamannya oleh anggota PM, Polisi Militer, TNI AD. Sempat terjadi kericuhan dalam penangkapan itu karena pihak keluarga menghalangi petugas. Meski demikian, anggota PM, Polisi Militer, TNI AD berhasil membawa Kopka B setelah keluarga menerima penjelasan petugas. Dari video amatir yang beredar, tampak pelaku yang berbadan tambun itu mengenakan kaos motif doreng hijau. Kopka B langsung diborgol dengan tangan di belakang. Kopka B akan dimintai keterangan terkait dengan siapa pelaku utama yang menembak para polisi yang hendak melakukan penggerebekan. Sementara itu rekan Kopka B, Peltu L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku tersebut terlihat merekam peristiwa itu. Kronologi Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota meninggal. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggota polisi dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan para pelaku sabung ayam. Insiden tewasnya 3 anggota polisi itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di wilayah Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin, 17 Maret 2025, sore. Selain Kapolsek, polisi yang gugur yakni Bribka Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribda Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggerebekan judi sabung ayam itu dilakukan tim gabungan dari Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Namun saat dilakukan penggerebekan, terjadi perlawanan dan baku tembak sehingga Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota tertembak. Polda Lampung membenarkan gugurnya 3 anggota polisi dalam baku tembak di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Mereka yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, anggota Polsek Negara Batin Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galip Suryaganta. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, 3 polisi itu meninggal dunia saat menjalankan tugasnya menggerebek judi sabung ayam. Benar terjadi peristiwa penembakan, kata Yuni, Senin malam. Yuni menjelaskan kronologi peristiwa baku tembak tersebut. Berawal saat 17 personel gabungan Polres Waikanan mendatangi arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Setiba di TKP, petugas langsung ditembaki oleh orang tak dikenal, OTK. Mereka mengalami luka tembak di bagian kepala yang dilakukan orang tak dikenal. Akibatnya, 3 personel gugur. Dimakamkan di Lampung dan Sumsel. 2 anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak. Lampung ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait yang pertama bahwa tentang keberadaan 2 orang ya anggota oknum yang diduga ada di lokasi memang saat ini
sudah berada dan menyerahkan diri di Denpom 23 Lampung. Nah, untuk keberadaan dua anggota kita ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut. Jadi kemarin mereka menyerahkan diri dan langsung dibawa ke Denpom. Dan berikutnya banyak memang beberapa pertanyaan juga terkait dengan keberadaan anggota kita yang berada di lokasi sabung ayam. Nah, ini saya juga ingin menjelaskan bahwa keberadaan dua orang anggota ini masih dalam investigasi bersama juga. Jadi saat ini kita juga dengan rekan-rekan kepolisian, dalam hal ini Polda, membentuk tim gabungan untuk mendalami lebih lanjut. Sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya seperti, wah, ini ada anggota yang mengelola, ini ada anggota yang memiliki tempat. Ini saya menjawab kepada beberapa pernyataan-pernyataan yang terkait. Saya garis bawahi ini masih dalam proses investigasi. Yang kedua ya. Terus terkait dengan penembakan ini, karena di lokasi kan ada sabung ayam, terjadilah penembakan yang menewaskan 3 orang rekan kita dari kepolisian. Baik, pada rekan-rekan media, saya juga menyampaikan secara singkat bagaimana penembakan ini terjadi, bahwa ada tim untuk melaksanakan penggerebekan yang rekan-rekan kepolisian ini mengeluarkan tembakan peringatan, tapi dilalahnya ada tembakan balik ini dari lokasi kejadian. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita pahami, bahwa siapa yang menembak, senjata yang digunakan apa, ini masih dalam proses investigasi di lapangan. Karena banyak hal yang harus diuji. Contoh, proyektil balistik, ini kan masih proses. Yang kedua, senjatanya kan sampai dengan detik ini pun belum diketemukan. Itu, jadi masih dalam proses pencarian. Nah, yang perlu saya tambahkan sedikit, bahwa kita harus memahaminya. Mungkin kita semua tahulah bahwa daerah lokasi yang digunakan dalam kegiatan sabung ayam ini, ya kalau kita sebut daerah yang istilahnya apa itu? Texas hitam. Artinya senjata-senjata yang beredar, yang sudah temurun lah kalau kita ketahui ini, itu sudah menjadi perbincangan umum. Ini buat di mana, dapat dari mana, bahan dari mana. Makanya dalam hal keterkaitan anggota, apakah anggota ini sebagai pelaku, apakah ada orang lain yang melakukan penembakan dengan menggunakan senjata. Nah, ini mohon bersabar, kita masih melaksanakan kegiatan investigasi di lapangan, tim gabungan antara pihak kita dengan Polda Lampung. Kami juga dari Kodam tetap akan melaksanakan komunikasi dengan rekan-rekan media untuk update-update berikutnya. Karena apa? Agar berita-berita yang beredar itu tidak menjadi liar. Banyak yang mengirimkan foto juga kepada saya tadi malam. Saya bilang, ini fotonya salah. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian-kejadian yang lama disangkut-sangkutkan gitu. Saya menjadi agak-agak dalam hati
paling kepada rekan media untuk bersabar gitu. Karena kejadian ini tempatnya di Lampung, sementara kita yang berada di Palembang juga hanya bisa berkomunikasi dengan tim investigasi yang bekerja di daerah Lampung. Menjaga kondisi kita seperti apa? Baik ya, sebenarnya apa yang sudah disampaikan Bapak Kapolda tadi itu sudah menjadi investigasi bersama. Dari kemarin sore kami telah bertekad untuk membuka ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbelasungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sangat ikut merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan seluruh ini. Oknum TNI terduga penembak anggota Polda Lampung ditangkap, sempat ricuh. Personel gabungan Detasemen Polisi Militer, Kodim Waikanan, dan jajaran Polres Waikanan menangkap satu terduga penembakan hingga meninggal 3 anggota Polda Lampung. Dilihat di tayangan Kompas TV Selasa, 18 Maret 2025, terduga pelaku Kopka, Kopral Kepala, B ditangkap di kediamannya oleh anggota PM, Polisi Militer, TNI AD. Sempat terjadi kericuhan dalam penangkapan itu karena pihak keluarga menghalangi petugas. Meski demikian, anggota PM, Polisi Militer, TNI AD berhasil membawa Kopka B setelah keluarga menerima penjelasan petugas. Dari video amatir yang beredar, tampak pelaku yang berbadan tambun itu mengenakan kaos motif doreng hijau. Kopka B langsung diborgol dengan tangan di belakang. Kopka B akan dimintai keterangan terkait dengan siapa pelaku utama yang menembak para polisi yang hendak melakukan penggerebekan. Sementara itu rekan Kopka B, Peltu L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku tersebut terlihat merekam peristiwa itu. Kronologi Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota meninggal. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggota polisi dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan para pelaku sabung ayam. Insiden tewasnya 3 anggota polisi itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di wilayah Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin, 17 Maret 2025, sore. Selain Kapolsek, polisi yang gugur yakni Bribka Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribda Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggerebekan judi sabung ayam itu dilakukan tim gabungan dari Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Namun saat dilakukan penggerebekan, terjadi perlawanan dan baku tembak sehingga Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota tertembak. Polda Lampung membenarkan gugurnya 3 anggota polisi dalam baku tembak di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Mereka yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, anggota Polsek Negara Batin Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galip Suryaganta. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, 3 polisi itu meninggal dunia saat menjalankan tugasnya menggerebek judi sabung ayam. Benar terjadi peristiwa penembakan, kata Yuni, Senin malam. Yuni menjelaskan kronologi peristiwa baku tembak tersebut. Berawal saat 17 personel gabungan Polres Waikanan mendatangi arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Setiba di TKP, petugas langsung ditembaki oleh orang tak dikenal, OTK. Mereka mengalami luka tembak di bagian kepala yang dilakukan orang tak dikenal. Akibatnya, 3 personel gugur. Dimakamkan di Lampung dan Sumsel. 2 anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak.
Kejaksaan Lampung, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait yang pertama, bahwa tentang keberadaan dua orang ya, anggota oknum yang diduga ada di lokasi, memang saat ini sudah berada dan menyerahkan diri di Denpom 23 Lampung. Nah, untuk keberadaan dua anggota kita ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut. Jadi kemarin mereka menyerahkan diri dan langsung dibawa ke Denpom. Dan berikutnya banyak memang beberapa pertanyaan juga terkait dengan keberadaan anggota kita yang berada di lokasi sabung ayam. Nah, ini saya juga ingin menjelaskan bahwa keberadaan dua orang anggota ini masih dalam investigasi bersama juga. Jadi saat ini kita juga dengan rekan-rekan kepolisian, dalam hal ini Polda, membentuk tim gabungan untuk mendalami lebih lanjut. Sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya seperti, wah, ini ada anggota yang mengelola, ini ada anggota yang memiliki tempat. Ini saya menjawab kepada beberapa pernyataan-pernyataan yang terkait. Saya garis bawahi, ini masih dalam proses investigasi. Itu yang kedua ya. Terus terkait dengan penembakan ini, karena di lokasi kan ada sabung ayam, terjadilah penembakan yang menewaskan 3 orang rekan kita dari kepolisian. Baik, pada rekan-rekan media, saya juga menyampaikan secara singkat bagaimana penembakan ini terjadi, bahwa ada tim untuk melaksanakan penggerebekan yang rekan-rekan kepolisian ini mengeluarkan tembakan peringatan, tapi dilalahnya ada tembakan balik ini dari lokasi kejadian. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita pahami, bahwa siapa yang menembak, senjata yang digunakan apa, ini masih dalam proses investigasi di lapangan. Karena banyak hal yang harus diuji. Contoh, proyektil balistik, ini kan masih proses. Yang kedua, senjatanya kan sampai dengan detik ini pun belum diketemukan. Jadi masih dalam proses pencarian. Nah, yang perlu saya tambahkan sedikit, bahwa kita harus memahaminya. Mungkin kita semua tahulah bahwa daerah lokasi yang digunakan dalam kegiatan sabung ayam ini, ya kalau kita sebut daerah yang istilahnya apa itu? Texas hitam. Artinya senjata-senjata yang beredar, yang sudah temurun lah kalau kita ketahui ini, itu sudah menjadi perbincangan umum. Ini buat di mana, dapat dari mana, bahan dari mana. Makanya dalam hal keterkaitan anggota, apakah anggota ini sebagai pelaku, apakah ada orang lain yang melakukan penembakan dengan menggunakan senjata. Nah, ini mohon bersabar, kita masih melaksanakan kegiatan investigasi di lapangan, tim gabungan antara pihak kita dengan Polda Lampung. Kami juga dari Kodam tetap akan melaksanakan komunikasi dengan rekan-rekan media untuk update-update berikutnya. Karena apa? Agar berita-berita yang beredar
itu tidak menjadi liar. Banyak yang mengirimkan foto juga kepada saya tadi malam. Saya bilang ini fotonya salah. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian-kejadian yang lama disangkut-sangkutkan gitu. Saya menjadi agak-agak dalam hati panggil kepada rekan media untuk bersabar gitu. Karena kejadian ini tempatnya di Lampung, sementara kita yang berada di Palembang juga hanya bisa berkomunikasi dengan tim investigasi yang bekerja di daerah Lampung. Rencana polisi kita seperti apa? Baik ya, sebenarnya apa yang sudah disampaikan Bapak Kapolda tadi itu sudah menjadi investigasi bersama. Dari kemarin sore kami telah bertekad untuk mengungkap ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbelasungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sangat ikut merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan seluruh ini. Oknum TNI terduga penembak anggota Polda Lampung ditangkap, sempat ricuh. Personel gabungan Detasemen Polisi Militer, Kodim Waikanan, dan jajaran Polres Waikanan menangkap satu terduga penembakan hingga meninggal 3 anggota Polda Lampung. Dilihat di tayangan Kompas TV Selasa, 18 Maret 2025, terduga pelaku Kopka, Kopral Kepala, B ditangkap di kediamannya oleh anggota PM, Polisi Militer, TNI AD. Sempat terjadi kericuhan dalam penangkapan itu karena pihak keluarga menghalangi petugas. Meski demikian, anggota PM, Polisi Militer, TNI AD berhasil membawa Kopka B setelah keluarga menerima penjelasan petugas. Dari video amatir yang beredar, tampak pelaku yang berbadan tambun itu mengenakan kaos motif doreng hijau. Kopka B langsung diborgol dengan tangan di belakang. Kopka B akan dimintai keterangan terkait dengan siapa pelaku utama yang menembak para polisi yang hendak melakukan penggerebekan. Sementara itu rekan Kopka B, Peltu L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku tersebut terlihat merekam peristiwa itu. Kronologi Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota meninggal. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggota polisi dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan para pelaku sabung ayam. Insiden tewasnya 3 anggota polisi itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di wilayah Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin, 17 Maret 2025, sore. Selain Kapolsek, polisi yang gugur yakni Bribka Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribda Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggerebekan judi sabung ayam itu dilakukan tim gabungan dari Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Namun saat dilakukan penggerebekan, terjadi perlawanan dan baku tembak sehingga Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota tertembak. Polda Lampung membenarkan gugurnya 3 anggota polisi dalam baku tembak di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Mereka yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, anggota Polsek Negara Batin Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galip Suryaganta. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, 3 polisi itu meninggal dunia saat menjalankan tugasnya menggerebek judi sabung ayam. Benar terjadi peristiwa penembakan, kata Yuni, Senin malam. Yuni menjelaskan kronologi peristiwa baku tembak tersebut. Berawal saat 17 personel gabungan Polres Waikanan mendatangi arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan,
Senin, 17 Maret 2025, sore. Setiba di TKP, petugas langsung ditembaki oleh orang tak dikenal, OTK. Mereka mengalami luka tembak di bagian kepala yang dilakukan orang tak dikenal. Akibatnya, 3 personel gugur. Dimakamkan di Lampung dan Sumsel. 2 anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak. Lampung ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait yang pertama bahwa tentang keberadaan 2 orang ya anggota oknum yang diduga ada di lokasi memang saat ini sudah berada dan menyerahkan diri di Denpom 23 Lampung. Nah, untuk keberadaan 2 anggota kita ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut. Jadi kemarin mereka menyerahkan diri dan langsung dibawa ke Denpom. Dan berikutnya banyak memang beberapa pertanyaan juga terkait dengan keberadaan anggota kita yang berada di lokasi Sabung Ayam. Nah, ini saya juga ingin menjelaskan bahwa keberadaan 2 orang anggota ini masih dalam investigasi bersama juga. Jadi saat ini kita juga dengan rekan-rekan kepolisian dalam hal ini Polda. Oknum TNI terduga penembak anggota Polda Lampung ditangkap, sempat ricuh. Personel gabungan Detasemen Polisi Militer, Kodim Waikanan, dan jajaran Polres Waikanan menangkap 1 terduga penembakan hingga meninggal 3 anggota Polda Lampung. Dilihat di tayangan Kompas TV Selasa, 18 Maret 2025, terduga pelaku Kopka, Kopral Kepala, B ditangkap di kediamannya oleh anggota PM, Polisi Militer, TNI AD. Sempat terjadi kericuhan dalam penangkapan itu karena pihak keluarga menghalangi petugas. Meski demikian, anggota PM, Polisi Militer, TNI AD berhasil membawa Kopka B setelah keluarga menerima penjelasan petugas. Dari video amatir yang beredar, tampak pelaku yang berbadan tambun itu mengenakan kaos motif doreng hijau. Kopka B langsung diborgol dengan tangan di belakang. Kopka B akan dimintai keterangan terkait dengan siapa pelaku utama yang menembak para polisi yang hendak melakukan penggerebekan. Sementara itu rekan Kopka B, Peltu L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku tersebut terlihat merekam peristiwa itu. Kronologi Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota meninggal. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggota polisi dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan para pelaku sabung ayam. Insiden tewasnya 3 anggota polisi itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di wilayah Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin, 17 Maret 2025, sore. Selain Kapolsek, polisi yang gugur yakni Bribka Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribda Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggerebekan judi sabung ayam itu dilakukan tim gabungan dari Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Namun saat dilakukan penggerebekan, terjadi perlawanan dan baku tembak sehingga Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota tertembak. Polda Lampung membenarkan gugurnya 3 anggota polisi dalam baku tembak di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Mereka yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, anggota Polsek Negara Batin Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galip Suryaganta. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, 3 polisi itu meninggal dunia saat menjalankan tugasnya menggerebek judi sabung ayam. Benar terjadi peristiwa penembakan, kata Yuni, Senin malam. Yuni menjelaskan kronologi peristiwa baku tembak tersebut. Berawal saat 17 personel gabungan Polres Waikanan mendatangi arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Setiba di TKP, petugas langsung ditembaki oleh orang tak dikenal, OTK. Mereka mengalami luka tembak di bagian kepala yang dilakukan orang tak dikenal. Akibatnya, 3 personel gugur.
dimakamkan di Lampung dan Sumsel. 2 anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak. Lampung ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait yang pertama, bahwa tentang keberadaan 2 orang ya anggota oknum yang diduga ada di lokasi memang saat ini sudah berada dan menyerahkan diri di Denpom 23 Lampung. Nah, untuk keberadaan 2 anggota kita ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut. Jadi kemarin mereka menyerahkan diri dan langsung dibawa ke Denpom. Dan berikutnya banyak memang beberapa pertanyaan juga terkait dengan keberadaan anggota kita yang berada di lokasi Sabung Ayam. Nah, ini saya juga ingin menjelaskan bahwa keberadaan 2 orang anggota ini masih dalam investigasi bersama juga. Jadi saat ini kita juga dengan rekan-rekan kepolisian dalam hal ini Polda membentuk tim gabungan untuk mendalami lebih lanjut. Sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya seperti ini ada anggota yang mengelola, ini ada anggota yang memiliki tempat. Ini saya menjawab kepada beberapa pernyataan-pernyataan yang terkait. Saya garis bawahi ini masih dalam proses investigasi. Yang kedua ya. Terus terkait dengan penembakan ini. Karena di lokasi kan ada Sabung Ayam, terjadilah penembakan yang menewaskan 3 orang rekan kita dari kepolisian. Baik pada rekan-rekan media, saya juga menyampaikan secara singkat bagaimana penembakan ini terjadi, bahwa ada tim untuk melaksanakan penggerebekan yang rekan-rekan kepolisian ini mengeluarkan tembakan peringatan, tapi dilalahnya ada tembakan balik ini dari lokasi kejadian. Nah, ini yang menjadi hal yang harus, ini kan masih proses. Yang kedua, senjatanya kan sampai dengan detik ini pun belum diketemukan. Itu jadi masih dalam proses pencarian. Nah, yang perlu saya tambahkan sedikit bahwa kita harus memahaminya. Mungkin kita semua tahulah bahwa daerah lokasi Sabung Ayam menjadi perbincangan umum. Ini buat di mana, dapat dari mana, bahan dari mana. Makanya dalam hal keterkaitan anggota, apakah anggota ini sebagai pelaku, apakah ada orang lain yang melakukan penembakan dengan menggunakan senjata. Nah, ini mohon bersabar, kita masih melaksanakan kegiatan investigasi di lapangan, tim gabungan antara pihak kita dengan Polda Lampung. Kami juga dari Kodam tetap akan melaksanakan komunikasi dengan rekan-rekan media untuk update-update berikutnya. Karena apa? Agar berita-berita yang beredar itu tidak menjadi liar. Banyak yang mengirimkan foto juga kepada saya tadi malam. Saya bilang ini fotonya salah. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian-kejadian yang lama disangkut-sangkutkan gitu. Saya menjadi agak-agak dalam hati paling kepada rekan-rekan media untuk bersabar gitu. Karena kejadian ini tempatnya di Lampung, sementara kita yang berada di Palembang juga hanya bisa
berkomunikasi dengan tim investigasi yang bekerja di daerah Lampung. Rencana kondisi kita seperti apa Pak? Baik ya, sebenarnya apa yang sudah disampaikan Bapak Kapolda tadi itu sudah menjadi investigasi bersama. Dari kemarin sore kami telah bertekad untuk membuka ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbelasungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu, bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sangat ikut merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan seluruh ini. Oknum TNI terduga penembak anggota Polda Lampung ditangkap, sempat ricuh. Personel gabungan Detasemen Polisi Militer, Kodim Waikanan, dan jajaran Polres Waikanan menangkap satu terduga penembakan hingga meninggal 3 anggota Polda Lampung. Dilihat di tayangan Kompas TV Selasa, 18 Maret 2025, terduga pelaku Kopka, Kopral Kepala, B ditangkap di kediamannya oleh anggota PM, Polisi Militer, TNI AD. Sempat terjadi kericuhan dalam penangkapan itu karena pihak keluarga menghalangi petugas. Meski demikian, anggota PM, Polisi Militer, TNI AD berhasil membawa Kopka B setelah keluarga menerima penjelasan petugas. Dari video amatir yang beredar, tampak pelaku yang berbadan tambun itu mengenakan kaos motif doreng hijau. Kopka B langsung diborgol dengan tangan di belakang. Kopka B akan dimintai keterangan terkait dengan siapa pelaku utama yang menembak para polisi yang hendak melakukan penggerebekan. Sementara itu rekan Kopka B, Peltu L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku tersebut terlihat merekam peristiwa itu. Kronologi Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota meninggal. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggota polisi dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan para pelaku sabung ayam. Insiden tewasnya 3 anggota polisi itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di wilayah Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin, 17 Maret 2025, sore. Selain Kapolsek, polisi yang gugur yakni Bribka Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribda Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggerebekan judi sabung ayam itu dilakukan tim gabungan dari Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Namun saat dilakukan penggerebekan, terjadi perlawanan dan baku tembak sehingga Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota tertembak. Polda Lampung membenarkan gugurnya 3 anggota polisi dalam baku tembak di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Mereka yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, anggota Polsek Negara Batin Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galip Suryaganta. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, 3 polisi itu meninggal dunia